Bab 861, Gerakan. Setelah mendengar kata-kata ini dari Lindong, senyum tipis juga muncul di wajah Guyan. Dia telah sangat mengalami karakter Lindong. Jika menara kekacauan tidak bisa menggerakkannya, mungkin tidak ada harapan untuk melewatinya. Namun, untungnya kekeras kepalaannya belum mencapai tingkat abnormal. Menara Chaotic dilindungi oleh upaya kolaborasi dari 5 klan besar. Ini dibuka sekali setiap tahun, dan hanya ada 3 kuota untuk masuk. Klan juara dari pertemuan bela diri akan menjadi orang yang mendapatkan 3 kuota ini. Petik 2. 3. Alis Lindong sedikit berkerut. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa kuota akan sangat langka. Selain itu, memang dalam harapannya bahwa Manik Great Desolation memiliki hubungan dengan apa yang disebut pertemuan bela diri. Jika saudara Lindong dapat membantu klan Gu kami mendapatkan posisi juara dalam pertemuan bela diri ini, saya akan membujuk klan kami untuk memberi Anda salah satu dari 3 kuota, bagaimana? Gu Yan bertanya. Lindong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan dengan tenang merenungkannya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan dendam antara klan besar ini. Namun, karena jimat batu di dalam tubuhnya, tidak ada pilihan selain dia mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Lindong belum mengalami kemampuan menentang surga dari jimat batu yang layak untuk reputasinya, dia tahu bahwa objek ini pasti akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Secara alami, semua ini didasarkan pada premis bahwa dia telah menemukan cara untuk membangunkan jimat batu misterius. Lindong telah merenungkan ini cukup lama sebelumnya, namun, tidak ada kemajuan sama sekali. Jimat batu misterius terlalu misterius, dan dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat membantunya pulih. Inilah mengapa dia diam-diam menjadi bersemangat ketika dia merasakan permintaan dari jimat batu misterius untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kesempatan seperti itu muncul dengan sendirinya. Sial, tatapan Lindong berkedip. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya dengan kuat menggertakkan giginya. Para ahli di Chaotic Dimensi sebanyak awan di langit, dan itu juga jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Lindong masih berencana mencari simbol leluhur kedua di sini. Jika dia menemukannya, pertempuran sengit kemungkinan akan terjadi. Pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan yang sebelumnya dia alami. Daya pikat dari simbol leluhur sudah cukup untuk menyebabkan bahkan monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam menjadi sedikit gila. Oleh karena itu, demi berhasil memperoleh simbol leluhur kedua, Lindong membutuhkan semacam metode untuk memperkuat dirinya. Dan jelas, jimat batu misterius akan menjadi jenis yang paling kuat. Jika Anda memberi saya kuota, saya akan membantu Anda. Setelah membuat keputusannya, Lindong tidak ragu-ragu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Guyan saat dia memberikan jawabannya. Itu kesepakatan. Guyan menjawab sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selain itu, saya harap pada saat itu, Anda akan membantu saya mendapatkan peta lengkap Laut Setan Chaotic. Lindong menambahkan, dia membutuhkan peta lengkap untuk mencari lokasi yang tepat dari simbol leluhur kedua. Peta lengkap. Guyan mengulangi sambil melongo. Setelah memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya. Meskipun peta lengkap itu berharga dan tidak biasa, klan Gu mereka akan mampu membelinya. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu membutuhkan peta yang lengkap, aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa luasnya Chaotic Dimensi jauh melebihi imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum tereksplorasi. Oleh karena itu, apa yang disebut peta lengkap kami hanya mencakup wilayah yang dieksplorasi. Sebenarnya ada wilayah laut yang belum dijelajahi, gumam Lindong sambil matanya menyipit. Ini agak merepotkan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa luasnya Chaotic Dimensi akan benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Adapun wilayah yang belum dijelajahi itu, aku khawatir hanya ras iblis laut yang menjelajahinya, kata Guyan. Ras iblis laut, Lindong terkejut. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang balapan seperti itu. Di dalam Chaotic Dimensi, faksi terkuat bukanlah sekte atau klan, tetapi ras Sidemon. Mereka hidup di dalam laut, dan merupakan penguasa yang tak terbantahkan dari Chaotic Dimensi. Guyan tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lindong di Chaotic Dimensi, oleh karena itu dia tidak merasa aneh bahwa dia tidak mengetahui pengetahuan umum seperti itu. Hubungan antara faksi-faksi di dalam Chaotic Dimensi sangat rumit. Ada manusia, binatang iblis, iblis laut, konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan.
Oleh karena itu jauh lebih berbahaya daripada daerah lain. Tentu saja, meskipun berbahaya, lingkungan seperti itu bermanfaat untuk pelatihan. Jika Anda ingin menjadi ahli sejati, seseorang tidak dapat menghindari pengalaman seperti itu. Lindong sangat percaya akan hal ini. Jika orang seperti Guyan ditempatkan di dalam generasi muda wilayah Suan Timur, dia benar-benar akan dianggap sebagai yang terbaik. Namun, dalam generasi muda di Chaotic Dimensi, dia paling-paling dianggap luar biasa. Ini tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qinghu dan yang lainnya kurang berbakat daripada Guyan, tetapi hasil dari lingkungan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki Chaotic Dimensi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Tentu saja, ini juga tidak berarti bahwa sekte super wilayah Suan Timur lebih lemah. Jika gerbang Yuan, sekte Dao, dan yang lainnya ditempatkan di dalam Laut Iblis Chaotic, mereka pasti akan menjadi penguasa seperti keberadaan seperti Gua Angin Iblis dan Gua Alam Semesta. Tidak peduli apa, dari perspektif tertentu, fondasi yang mendasari sekte super itu lebih cocok untuk pewarisan yang mulus, dibandingkan dengan lingkungan yang tidak stabil seperti Chaotic Dimensi. Karena kamu sudah menerima, mari kita segera pergi. Kami sudah tertunda di sini selama lebih dari sebulan, dan hanya ada setengah bulan tersisa sebelum pertemuan bela diri. Adapun informasi tentang 4 klan besar lainnya dan pertemuan bela diri, saya akan memberikan penjelasan mendalam di sepanjang jalan, kata Guyan. Murid-murid klan Gu di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan gembira. Mereka telah melihat betapa kejamnya Lindong, dan tentu saja senang karena bisa mendapatkan pembantu luar yang begitu kuat. Memikirkan hal itu, klan Gu mereka seharusnya bisa memberikan penampilan yang bagus dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tidak keberatan, dan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, murid-murid klan Gu di sekitarnya segera berpencar dan mulai berkemas untuk bersiap meninggalkan Pulau Roh Misterius. Lindong tetap di tempatnya dan menyaksikan kerumunan yang sekarang sibuk, sebelum dengan lembut menghirup udara. Dia memiliki agenda sendiri untuk menyetujui untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan. Ketika ketiga bersaudara itu memasuki teleportasi spasial saat itu, serangan terakhir Ren Yuanzi telah mengganggu formasi. Oleh karena itu, Lindong tidak tahu di mana kedua saudaranya, Little Marten dan Little Flame saat ini, atau apakah mereka aman. Oleh karena itu, saat mencari simbol leluhur kedua, Lindong juga perlu menemukan keduanya. Namun, karena luasnya Chaotic Dimensi, mencoba menemukan 2 orang bahkan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Dari kelihatannya, pertemuan bela diri 5 klan seharusnya agak terkenal. Jika dia berpartisipasi, dia harus bisa menyebarkan namanya. Pada saat itu, jika Little Marten atau Little Flame mendengarnya, mereka akan memiliki informasi tentang dia, dan selanjutnya dapat bergabung dengannya. Saya harap mereka aman dan sehat. Lindong bergumam pelan, sebelum memiringkan kepalanya, saat tatapannya beralih ke timur jauh dengan cara yang ambigu, dan tinju di dalam lengan baju perlahan mulai mengencang. Anjing tua dari gerbang Yuan. Saya telah mengatakan ini sebelumnya, ketika saya, Lindong, kembali ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi akhir dari gerbang Yuan Anda. Karena itu, cuci lehermu dan tunggu. Lindong dengan erat mengerucutkan bibirnya. Merah-merah menyala melewati matanya, saat niat membunuh yang mengerikan memenuhi mereka. Di sudut Pulau Roh Misterius, sebuah kapal merah raksasa sepanjang 100 kaki diparkir. Permukaan kapal ditutupi lembaran baja merah-merah, yang membuatnya terlihat sangat kuat dan tangguh. Di layar kapal raksasa itu ada lencana raksasa klan Gu yang berkibar tertiup angin. Jelas, kapal raksasa ini seharusnya menjadi kapal tempat Guyan dan yang lainnya tiba. Chaotic Dimensi sangat luas sehingga hampir tak ada habisnya. Di dalam laut, cuaca tidak dapat diprediksi, dan bencana bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, selain para ahli dengan kekuatan yang agak tirani, kebanyakan orang akan dengan senang hati mengandalkan kapal raksasa yang kuat dan tangguh yang dibangun khusus untuk melakukan perjalanan di lautan ini. Beberapa murid klan Gu ditinggalkan untuk mempertahankan kapal klan Gu. Oleh karena itu, ketika Lindong mengikuti Guyan dan yang lainnya dan naik ke kapal, dia menarik beberapa tatapan bingung. Nona Guyan, seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat maju dan menyambut Guyan, sebelum dengan hormat menangkupkan tinjunya. Paman Qin, mari kita mulai kapal dan menuju ke pulau pertemuan bela diri. Guyan mengangguk ke arahnya sebelum memberi instruksi. Ya,
Penatua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Namun mata yang jelas-jelas cerdik itu menoleh ke arah Lindong, yang berdiri di belakang Guyan. Dia adalah pembantu luar yang kami undang untuk pertemuan bela diri ini, Lindong. Guyan berkata sambil tersenyum. Oh, penatua berjubah abu-abu terkejut, saat tatapannya menyapu tubuh Lindong, dan mulutnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya berubah sedikit aneh. Setelah melihat penampilan ini, Lindong samar-samar tersenyum, sebelum mundur ke sisi perahu. Menatap permukaan laut yang datar di kejauhan, laut yang luas dan tak berujung sedikit memengaruhi suasana hatinya. Nona, apakah Anda mengundang adik laki-laki ini sebagai pembantu luar setelah mendengar bahwa Tuan Muda Yuntian telah menderita luka serius? Melihat Lindong pergi, tetua berjubah abu-abu itu bertanya kepada Guyan dengan suara rendah. Iya, Guyan samar-samar menganggukkan kepalanya, sebelum alis hitamnya sedikit berkerut. Dia melanjutkan untuk bertanya, ada apa? Menurut berita yang saya terima 2 hari yang lalu, klan Gu kami juga telah mengundang pembantu eksternal. Anda harus mengenalinya, dia adalah tuan muda dari sekte Ersea yang telah mencoba melamarmu, Mo Tao. Setelah mendengar ini, wajah Guyan langsung berubah sedikit. Segera setelah itu, dia menjawab dengan marah. Bagaimana mereka bisa mengundang orang itu? Meskipun orang itu menjijikkan, kekuatannya bagaimanapun juga berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, reputasinya cukup bagus. Saya percaya bahwa klan tidak punya pilihan lain. Lagi pula, itu terlalu tiba-tiba. Tetua berjubah abu-abu tertawa getir, sebelum melihat ke belakang Lindong, saat ini Anda telah mengundang adik laki-laki ini sebagai pembantu eksternal. Jika kebetulan mereka bertemu, mengingat karakter Mo Tao akan mempersulitnya. Setelah mendengar ini, kemarahan di wajah Guyan tiba-tiba menghilang, sebagai jejak kelicikan yang jarang terlihat melintas di matanya yang jernih dan dingin, sebelum dia bergumam. Tidak perlu peduli padanya, adapun mempersulit, ketika saatnya tiba, kita akan mengetahui dengan tepat siapa yang akan mempersulit siapa. Saya harap orang itu tidak akan menimbulkan masalah. Jika tidak, ketika dia mempermalukan dirinya sendiri, tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan. Setelah mendengar kata-katanya, tetua berjubah abu-abu itu tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Guyan benar-benar akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Lindong. Namun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mundur dan mulai meneriakkan perintah. Di bawah teriakannya, kapal merah raksasa itu mulai menaikkan layarnya. Menghadapi matahari terbenam merah gelap, ia dengan cepat melaju melintasi laut. Bab 862, Pulau Pengumpulan Bela Diri. Gelombang membengkak dan melonjak di laut yang luas dan tak berujung. Gelombang raksasa melonjak dari jauh, sebelum akhirnya menabrak sisi kapal, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lindong berdiri di haluan kapal, dan melihat ke arah cakrawala yang tak berujung. Angin laut bertiup ke wajahnya, membawa bau asin laut. Luasnya laut benar-benar membuat seseorang merasa segar. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Pulau Roh Misterius. Saat ini, mereka telah melakukan perjalanan tanpa berhenti atau beristirahat, dan telah mengalami cuaca yang mengerikan dan aneh. Kekuatan alam membuat Lindong memahami teror chaotic dimensi. Namun, beruntung bahwa anggota klan Gu memiliki banyak pengalaman, oleh karena itu, hal-hal ini tidak menghalangi mereka sama sekali. Tempat yang kita tuju disebut Martial Gathering Island, dan juga tempat Chaotic Tower berada. Itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari 5 klan besar. Itu hanya dibuka pada awal pertemuan bela diri setiap tahun. Selama periode ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Bagaimanapun, pertemuan bela diri ini adalah acara yang cukup besar. Di samping Lindong, Guyan sedang menjelaskan detail pertemuan bela diri. Secara umum, pertemuan bela diri dianggap sebagai pertukaran petunjuk antara generasi muda. Oleh karena itu, penolong luar yang diundang harus merupakan bagian dari generasi muda. Karena itu, pembantu eksternal yang diundang oleh berbagai klan kemungkinan besar adalah para ahli muda yang memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Aku takut aku akan menjadi pengecualian, Lindong berkata sambil tersenyum. Dia tidak memiliki reputasi apapun di wilayah Laut Angin Surga, dan merupakan generasi muda yang sama sekali tidak dikenal. Kamu mungkin mendapatkan satu setelah pertemuan bela diri.
Guyan tersenyum dan menjawab. Dia jelas mengerti kekuatan Lindong. Ketika dia berada di tahap 9 Yuan Nirvana, dia sudah mampu menangani master simbol surgawi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal. Selanjutnya, kekuatan Lindong kini telah melonjak, dan secara resmi memasuki ranah tahap awal kehidupan yang mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap ini, siapa yang bisa menyangkal kekuatan pertempurannya? Menurut perkiraan Guyan, jika Lindong benar-benar melepaskan kekuatannya, akan sulit untuk menemukan lawan pada tahap awal kehidupan mendalam yang dapat melawannya. Lindong tidak berkomentar, dan terus bertanya, apakah ada individu bermasalah di 4 klan lainnya. Kekuatan 4 klan lainnya cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang mampu di antara generasi muda. Misalnya, yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Zhen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dikatakan bahwa dia kemungkinan akan maju ke tahap Profound Life dalam waktu 2 tahun. Guyan menjawab dengan wajah sedikit serius. Oh, kejutan melintas mata Lindong, sebelum dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Laut setan caotik tidak diragukan lagi layak untuk reputasinya. Untuk berpikir bahwa ada bakat seperti itu di antara generasi muda di sini. Puncak dari tahap awal kehidupan yang mendalam. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang sudah dianggap sebagai ahli sejati di wilayah Suan Timur. Adapun 2 klan besar lainnya, Suyan dari Su Klan dan Song Chen dari Song Klan berada pada level yang sama, dan agak sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan klan Sentu? Lindong bertanya tentang klan terakhir yang belum dibicarakan Guyan. Klan Sentu, wajah Guyan berubah sedikit tidak wajar ketika klan ini disebutkan. Setelah tertawa getir beberapa saat, dia melanjutkan menjelaskan, klan Sentu adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Mereka adalah juara dari pertemuan bela diri tahun lalu. Di antara generasi muda klan Sentu, yang paling tangguh adalah Asura Besi Sentu Jue, di dalam wilayah Laut Angin Surga, tidak ada orang yang belum pernah mendengar namanya. Petik 2. Besi Asura Sentu Jue, mata Lindong sedikit menyipit. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang menjadi terkenal tanpa alasan. Karena orang ini mampu mencapai nama seperti itu untuk dirinya sendiri di wilayah Laut Angin Surga, dia pasti akan sangat mampu. Orang itu mungkin telah mencapai ranah tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, selain itu dia juga telah melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura klan Sentu, yang telah dia capai tingkat kemahirannya yang tinggi. Baru-baru ini, terdengar bahwa Sentu Jue telah bersilaturahmi dengan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut, dan bahkan telah mengalahkan lawannya. Guyan menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya, nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Hebat, Lindong mengangguk. Sepertinya Sentu Jue ini memang individu yang galak. Di dalam wilayah angin surgawi ada orang-orang sibuk yang membuat peringkat untuk generasi muda. Sentu Jue ini dengan kuat berada di peringkat ketiga, kata Guyan. Sentu Jue hanya ketiga. Lindong tertegun sejenak, emosinya samar-samar bergerak. Dia berasumsi bahwa Sentu Jue cukup kuat untuk dipanggil menjadi yang terkuat di dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Ya, Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum melanjutkan, peringkat pertama adalah tangan Yin Yang Zhougan dari Gua Semesta, sedangkan yang kedua adalah Raja Dunia Bawah Kecil Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Keduanya adalah keberadaan puncak di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Lindong tanpa suara mengucapkan kedua nama itu, sebelum sedikit meratap. Kualitas generasi muda di Chaotic Dimensi memang tingkat yang lebih tinggi dari wilayah Suan Timur. Tentu saja, Sentu Jue tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, mereka belum pernah bersilang tangan sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar tahu, kata Guyan. Adapun pertemuan bela diri kali ini, karena menjadi juara sebelumnya, klan Sentu tidak perlu berpartisipasi. Mereka hanya perlu mempertahankan menara. Pertahankan menara, ya, dari 4 klan besar yang berpartisipasi, hanya 1 klan yang akan berjalan sampai akhir dan menantang klan Sentu. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara Chaotic. Jika mereka kalah, klan Sentu akan tetap menjadi juara. Ini mirip dengan arena, menjadi juara benar-benar memiliki beberapa keuntungan. Lindong berkata sambil menghela nafas. Klan Sentu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi awal yang ketat, dan bisa menunggu musuh mereka yang kelelahan tiba. Ini memang keuntungan yang agak besar. Itu adalah perlakuan yang disukai sang juara, seperti yang dinyatakan oleh aturan.
Guyan juga merasakan ketidakberdayaan dalam menanggapi ini, namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Sambil mendesah pelan, dia berkata, Shen Tujue pasti akan hadir untuk mempertahankan menara kali ini. Dia adalah rintangan yang benar-benar harus diatasi. Dari 4 klan besar, tidak ada yang yakin bisa melewatinya. Ini bukanlah kata-kata yang Guyan katakan untuk merendahkan Lindong. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Lindong juga cukup kuat. Reputasi Shen Tujue terlalu gemilang. Berbagai prestasi tempurnya telah membuat orang-orang dari generasi yang sama merasa rendah diri. Karena itu, Guyan tidak terlalu percaya diri untuk menjadi juara tahun ini. Lindong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki keinginan untuk bersaing dalam kekejaman dengan orang lain. Jika bukan karena jimat batu misterius, dia bahkan tidak akan terlibat dalam pertemuan bela diri 5 klan. Namun, hal itu tidak terjadi. Karena dia telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki jimat batu, dia secara alami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kuota untuk masuk ke Chaotic Tower akan menjadi miliknya. Jika ada orang yang menghalanginya, maka dia hanya perlu mengalahkan mereka. Lengan Lindong tergantung di sisinya saat dia menatap permukaan laut yang jauh. Awan hitam berkumpul sekali lagi, saat badai petir perlahan terbentuk. Setelah berlayar selama kurang lebih 10 hari, Lindong dengan jelas merasakan laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas. Kapal-kapal raksasa datang mendesing dari segala arah, sebelum akhirnya bertemu di depan mereka. Munculnya 10.000 kapal yang berkumpul adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Kami telah mencapai pulau pengumpulan bela diri, kata Guyan. Berdiri di haluan kapal, dia melihat ke daratan luas yang muncul di ujung pandangannya, saat kegembiraan melintas di matanya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya sebagai tanah yang sangat luas. Permukaan pulau yang disebut itu sangat besar. Meskipun jumlah kapal di laut mirip dengan awan di langit, tidak ada sedikit pun kemacetan. Itu kapal klan Gu. Apakah itu Guyan dari klan Gu di haluan? Heh, dia memang cantik berwajah dingin. Dikatakan bahwa Gu Yuntian dipukuli dan menderita luka serius beberapa waktu lalu. Sepertinya dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini. Gu Yuntian tidak dapat berpartisipasi. Hal-hal mungkin bukan pertanda baik bagi klan Gu kali ini. Benar, saat kapal Guyan mendekati pulau pengumpulan bela diri, cukup banyak tatapan melesat dari sekitarnya. Setelah melihat karakter Gu di layar kapal, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ketika Guyan mendengar suara-suara itu, alis hitamnya yang banyak mengerut. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, dan kapal dengan cepat menuju pelabuhan pribadi klan Gu mereka. Sudah ada beberapa penjaga klan Gu yang diam-diam menunggu di sana. Lindong, ayo pergi. Saat kapal secara bertahap mendekati tujuannya, Guyan menoleh dan berbicara dengan Lindong. Tubuhnya yang indah bergerak saat dia memimpin, menembak ke depan sebelum akhirnya mendarat di pelabuhan yang jauh. Di sampingnya, Lindong, serta Gu Ying, Guya dan murid-murid klan Gu lainnya juga dengan cepat mengikuti. Kakak Guyan, kamu akhirnya tiba. Saat Guyan mendarat dari udara, beberapa murid klan Gu di dekatnya mulai mengerumuninya. Dari kelihatannya, Guyan memiliki beberapa status di antara generasi muda klan Gu. Guyan menganggukkan kepalanya ke arah murid-murid klan Gu. Matanya terus berbalik ke arah seorang pria parubaya yang sedang berjalan. Dengan suara lembut, dia berkata, Paman Guling. Di belakang pria parubaya ini ada seorang pria yang tampak agak tampan. Saat ini, dia menatap Guyan dengan penuh semangat. Namun yang terakhir, langsung mengabaikan tatapannya. Haha, untung kamu berhasil, pria parubaya yang dikenal Guyan sebagai Paman Guling mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya menyapu seluruh tubuh Guyan, sebelum berseru dengan sedikit kebahagiaan, kamu sudah melakukan terobosan. Ya, saya memperoleh buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil maju ke tahap Profound Life. Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar tepat waktu. Kebahagiaan muncul di wajah Guling. Dia melanjutkan untuk mundur setengah langkah, saat dia menunjuk ke pria tampan dan berkata sambil tersenyum, Yan kecil, ini Mo Tao. Anda harus tahu dia. Dia adalah pembantu luar yang telah diundang oleh klan Gu kita selama ini. Nona Guyan, kita bertemu lagi. Pria itu berkata dengan agak elegan sambil mengirim senyum tipis pada Guyan.
Guyan menatap Mo Tao dengan acuh tak acuh, sebelum bergerak ke samping, memperlihatkan Lindong di belakangnya. Jarinya yang ramping seperti batu giok menunjuk ke arahnya, saat dia melihat ke arah Guling, Paman Guling, ini adalah pembantu luar yang saya undang selama ini, Lindong. Saat kata-kata Guyan terdengar, Guling serta murid-murid klan Gu di sekitarnya langsung terkejut. Wajah mereka berubah sedikit aneh saat mereka melihat ke arah Mo Tao, yang senyumnya mulai surut. Lindong merasa sakit kepala karena suasana yang tiba-tiba aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan mata Mo Tao menoleh ke arahnya, saat senyum yang bukan senyum muncul di wajah tampan itu. Seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam, dan bahkan belum menstabilkan auranya, sebenarnya diundang sebagai pembantu eksternal. Nona Guyan, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan? Bab 863, Konflik. Suara Mo Tao dengan lembut bergema, menyebabkan atmosfer sedikit membeku. Murid-murid klan Gu di sekitarnya tampak agak tak berdaya pada pemandangan ini. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan ejekan Mo Tao yang jelas. Selain itu, ketika kata-kata Mo Tao bergema, tatapan mereka mulai memandang Lindong. Aura yang terakhir cukup kuat, namun, ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Mo Tao, yang berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, ketika semua dikatakan dan dilakukan, Mo Tao memiliki reputasi di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Adapun Lindong, tidak ada yang mengenalnya. Siapa yang tahu dari mana Guyan mengundangnya? Bisakah orang seperti itu benar-benar menggantikan Gu Yuntian? Batuk. Setelah melihat ini, Guling batuk kering. Dia menatap Lindong, sebelum tersenyum pada Guyan saat dia berbicara. Yan kecil, kamu juga harus tahu tentang apa yang terjadi pada Yuntian. Situasi klan Gu kami saat ini tidak terlalu menggembirakan. Meskipun Anda telah menembus ke tahap awal kehidupan mendalam, itu tidak akan banyak berubah. Kekuatan Mo Tao berbicara untuk dirinya sendiri, dan memiliki kualifikasi untuk menggantikan Yuntian. Guling tahu bahwa Guyan tidak menyukai Mo Tao, dan karena itu berasumsi bahwa dia sengaja menemukan orang lain dalam upaya untuk menghilangkan posisi Mo Tao sebagai pembantu luar. Namun, ini menyangkut hasil pengumpulan bela diri klan Gu, oleh karena itu, dia tidak akan mentolerir perilaku kekanak-kanakan Guyan. Adapun Lindong, dia bisa melihat dalam satu pandangan bahwa dia memiliki penampilan tahap awal kehidupan yang mendalam. Selanjutnya, auranya sangat kosong dan dangkal. Kemungkinan dia mengandalkan semacam harta surgawi alami baru-baru ini untuk mencapai tahap ini. Kekuatannya memang cukup jauh dari Mo Tao. Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah pembantu luar yang saya undang untuk klan Gu kami. Kekuatannya cukup untuk tugas itu. Namun, menanggapi kata-kata Guling, Guyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Oh, mendengar ini, Mo Tao tersenyum acuh tak acuh, saat matanya menyapu Lindong dengan rasa jijik dan hina yang tersembunyi. Berbicara, dia berkata, Nona Guyan, apakah dia memiliki kualifikasi mungkin bukan sesuatu yang dapat Anda putuskan sendiri. Selain itu, saya awalnya tidak terlalu tertarik dengan pertemuan bela diri 5 klan Anda. Jika bukan karena undangan asli dari klan Gu Anda, saya mungkin tidak akan memilih untuk ikut campur dalam masalah ini. Jika Nona Guyan benar-benar tidak ingin saya ikut campur, saya akan secara sukarela menyerahkan posisi saya kepada orang ini. Skema Mo Tao cukup bagus. Dia tidak secara terbuka melawan Guyan, dan malah menggunakan mundur untuk maju. Saat kata-katanya bergema, wajah murid-murid klan Gu di sekitarnya mulai sedikit berubah, dan dahi Guling menjadi semakin berkerut. Wajahnya berubah tegas saat dia melihat ke arah Guyan dan berkata, Yan kecil, berhentilah membuat masalah. Apa masalahnya? Bagaimanapun, ini adalah pelabuhan klan Gu, oleh karena itu saat ini ada beberapa tetua klan Gu yang mengawasi operasi di sekitarnya. Ketika sekelompok besar orang mulai berkerumun di sini, itu dengan cepat ditemukan oleh mereka. Segera, 2 pria parubaya dengan wajah tegas dan aura yang cukup kuat berjalan mendekat. Tatapan mereka diarahkan ke kerumunan, saat mereka bertanya dengan suara yang dalam. Keduanya jelas tetua dengan status yang cukup tinggi di dalam klan Gu. Setelah melihat mereka, murid-murid klan Gu di sekitarnya buru-buru memberi hormat. Selanjutnya, Guling menjelaskan detail masalah ini. Setelah mendengar penjelasan Guling, wajah kedua pria parubaya itu jelas berubah sedikit jelek. Setelah melihat reaksi mereka, Mo Tao tersenyum tipis,
melipat tangannya saat dia menatap Lindong dengan sedikit senang sambil tetap diam. Yan kecil, jangan membuat masalah. Mengundang Mo Tao menjadi pembantu luar klan Gu kami secara pribadi diperintahkan oleh yang lebih tua. Bagaimana kata-katamu bisa dengan santai mengubah ini? Petik 2. Salah satu pria parubaya dengan alis tebal berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata, teman ini, sejak kamu datang ke sini, kamu adalah tamu dari klan Gu kami. Saat itu Anda diundang untuk menonton pertandingan. Adapun soal menjadi pembantu luar, tidak perlu disebutkan lagi. Dari awal sampai akhir, Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan hal-hal yang terungkap sebagai pengamat. Keheningannya, bagaimanapun, membuat semua orang semakin mengabaikannya. Paman Gu Hua, karena Yan kecil telah mengundang seseorang, dia pasti punya alasannya. Mengingat karakternya, ini seharusnya bukan kemarahan yang singkat. Mengapa Anda tidak mendengarkan penjelasannya sebelum memutuskan? Petik 2. Tepat ketika suara pria parubaya itu terdengar, suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Kerumunan segera berpisah, memperlihatkan seorang wanita manis dan anggun mengenakan gaun sutra, yang berjalan perlahan dengan langkah kaki ringan. Wanita itu mengenakan gaun sutra, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang penuh, serta pinggangnya yang ramping. Penampilannya agak murni dan cantik, sementara matanya mirip dengan bunga persik. Kepribadiannya yang lembut dan suaranya yang lembut membuat seseorang merasa agak mabuk. Kakak perempuan Mengki, wanita ini jelas memiliki prestise yang sangat tinggi dalam generasi muda klan Gu. Setelah penampilannya, murid-murid klan Gu di sekitarnya, dan bahkan Gu Yan menyambutnya dengan sedikit kebahagiaan. Lindong menatap kecantikan yang lembut dan pemarah ini, namun, matanya sedikit menyipit. Aura yang terakhir bahkan lebih kuat dari Gu Yan. Faktanya, itu sedikit melebihi Mo Tao dengan seutas benang. Klan Gu ini tidak diragukan lagi salah satu dari 5 klan besar. Mengki, setelah melihat wanita ini dan mendengar kata-katanya, Gu Ling dan 2 lainnya sedikit mengangguk. Mereka terus menatap Gu Yan, menunggu apa yang disebutnya sebagai penjelasan yang masuk akal. Lindong memang baru-baru ini mencapai tahap kehidupan mendalam dalam sebulan terakhir. Ketika Gu Yan mengucapkan kata-kata ini, lengkungan mengejek muncul dari sudut mulut Mo Tao. Namun, sebelum busur itu tumbuh lebih lebar, kata-kata Gu Yan selanjutnya menyebabkannya membeku di tempatnya. Namun, sebelum terobosannya, Master Simbol Surgawi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal telah menderita kekalahan di tangannya. Suara mendesing. Saat pernyataan Gu Yan selesai, keributan pecah di sekitarnya. Beberapa murid klan Gu menatap heran pada perbedaan Lindong, yang belum berbicara sepatah kata pun. Baru sekarang mereka tahu bahwa pemuda yang pendiam ini sebenarnya adalah seorang asura yang menyembunyikan amarah dan amarahnya. Oh, keheranan muncul di wajah Gu Ling dan 2 lainnya serta wanita bernama Mengki, saat mereka menatap Lindong dengan cara yang aneh. Mereka tidak akan pernah berpikir, bahwa yang terakhir akan benar-benar memiliki prestasi tempur seperti itu. Haha, pencapaian tempur seperti itu cukup bagus. Lengkungan beku di sudut mulut Mo Tao perlahan menghilang. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dengan kesuraman di matanya, sebelum dia tertawa dan berkata, namun, hanya ini saja tidak memberinya kualifikasi untuk menyerahkan posisiku. Master Simbol Surgawi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal. Mo Tao juga bisa mencapai prestasi tempur seperti itu, meskipun setelah beberapa masalah. Karena itu, meskipun dia tercengang, masih tidak mungkin baginya untuk secara sukarela menyerahkan posisinya. Gu Ling dan 2 lainnya dengan samar menganggukkan kepala mereka. Jika apa yang dikatakan Gu Yan benar, itu hanya berarti Lindong memiliki kekuatan yang sebanding dengan Mo Tao. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bisa menekan Mo Tao untuk menawarkan posisinya atas kemauannya sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kualifikasi ini? Senyum akhirnya muncul di wajah Lindong, saat dia menatap Mo Tao dan bertanya. Mo Tao tersenyum saat dia menatap Lindong, namun, niat dingin kurang lebih hadir dalam senyumnya. Segera setelah itu, dia memijat pergelangan tangannya saat dia menjawab, bagus. Saya adalah orang yang selalu mengikuti aturan. Di tempat ini, kekuatan adalah raja. Jika Anda mengalahkan saya, Anda akan memiliki kualifikasi. Jika Anda lebih rendah dari saya percaya. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Mo Tao mengirim senyum ke arah Lindong.
Segera setelah itu, wajahnya langsung menjadi sedingin es saat dia melanjutkan, kamu harus cepat enyah, dan berhenti menunda aku dari urusanku yang sebenarnya. Dari kelihatannya, Mo Tao tidak menyukai Lindong. Dia memiliki pemujaan yang tidak normal terhadap Guyan. Oleh karena itu, ketidakbahagiaan muncul di hatinya setelah melihat bahwa Guyan benar-benar membantahnya untuk Lindong. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, tantang aku. Hanya akan ada dua hasil. Kamu enyahlah, atau aku enyahlah. Setelah mendengar kata-kata dingin Mo Tao, murid-murid klan Gu di sekitarnya diam-diam menyeringai. Seperti yang mereka pikirkan, yang pertama marah. Sebuah kedutan mengalir melewati wajah Gu Ling dan dua lainnya serta Gu Mengqi. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka sebenarnya tidak terlalu mempedulikan siapapun yang menjadi penolong luar. Selama penolong luar memiliki kekuatan asli, identitasnya tidak menjadi masalah. Tatapan demi tatapan berbalik ke arah Lindong. Pada saat ini, Mo Tao sudah mengucapkan kata-katanya yang paling kejam. Jika Lindong tidak berani menerima, satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia lakukan adalah pergi sendiri. Di bawah perhatian tatapan itu, Lindong tersenyum dan berjalan ke depan. Dia menatap lurus ke arah Mo Tao, saat tawa terdengar dari tenggorokannya. Karena kamu yakin tentang ini, maka lebih baik bagimu untuk enyah. Saat kata terakhir terdengar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang. Letusan seketika dari niat dingin dan kejam membuat Gu Ling dan yang lainnya menyipitkan mata untuk sesaat. Bab 864, terima kasih atas kemenangannya. Aura dingin dan ganas tiba-tiba menyembur keluar di wajah Lindong. Perubahan ekspresi yang drastis ini menyebabkan semua bisikan di sekitarnya segera mereda, karena semua orang menatap kosong ke arahnya. Di sekitar mereka, Guyan dan kelompoknya memasang ekspresi tenang, karena mereka sudah tahu tentang karakter Lindong. Meskipun dia biasanya tampak lembut, di balik kelembutan itu ada wajah seorang asura. Ketika sisi dirinya ini muncul, lawannya pasti akan mengalami tragedi. Kamu, Gu Ling juga terkejut dengan kata-kata Lindong, yang tidak memberikan wajah apapun pada Mo Tao. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Dia percaya bahwa pemuda ini memiliki terlalu banyak aura yang mengesankan. Lagi pula, seseorang harus berperilaku dengan baik di masyarakat, dan itu adalah untuk meninggalkan sedikit kelonggaran ketika berbicara. Namun, saat Gu Ling bersiap untuk mengatakan sesuatu, Gu Mengqi menghentikannya. Bunga persik yang indah seperti pupil itu bertumpu pada tubuh Lindong, saat dia berkata dengan suara lembut, yang kecil biasanya bisa menilai seseorang dengan cukup baik. Dia tahu bahwa pertemuan bela diri sudah dekat. Jika kita mengusir Mo Tao, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi klan Gu kita. Namun, dia masih bertekad untuk melakukannya. Dari kelihatannya, dia tampaknya sangat percaya diri dengan Lindong ini. Namun, Lindong ini baru saja maju ke tahap Profound Life. Meskipun ini bisa dianggap cukup bagus, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Mo Tao. Gu Ling menjawab sambil mengerutkan kening. Siapa tahu, Gu Mengqi tersenyum tipis. Dia menatap Lindong dalam-dalam, saat dia berbicara, selanjutnya, bahkan jika dia bukan lawan Mo Tao, tidak akan ada kerugian di pihak kita. Lagi pula, jika dia kalah, Yan kecil tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, dan harus menyerah pada pemikiran ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Gu Ling dan dua lainnya ragu-ragu sejenak, sebelum menganggukkan kepala. Masalah di depan mereka memang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Secara alami, karena itu masalahnya, yang terbaik bagi mereka untuk menunjukkan nilai mereka. Jika Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Mo Tao, itu akan menjadi tawaran yang bagus untuk klan Gu mereka. Di bawah perhatian banyak tatapan di sekitarnya, ekspresi wajah Mo Tao menegang. Segera setelah itu, matanya dengan cepat berubah suram dan menyeramkan. Tawa aneh bergema dari tenggorokannya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, saat bibirnya menyeringai, kamu punya nyali. Biarkan aku melihat hari ini dengan tepat kualifikasi apa yang harus kamu minta padaku, Mo Tao, untuk enyahlah. Mo Tao menatap Lindong dengan sikap dingin dan seram saat dia perlahan berkata, jika kamu benar-benar mampu, aku tidak ragu untuk memberikan posisi pembantu eksternal kepadamu. Namun, jika Anda hanya bejana kosong, jangan salahkan saya karena membuat Anda membayar harga untuk kekasaran Anda. Tolong,
Lindong bertemu dengan tatapan sinis dan dingin Mo Tao, saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata Mo Tao, saat Yuan Power yang sangat kuat dan ganas perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Setelah melihat ini, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur. Mo Tao melambaikan lengan bajunya, menyebabkan lingkaran selebar 1000 kaki muncul di tanah. Menunjuk ke lingkaran, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan menggertakmu. Ketika kita saling bersilangan nanti, jika kamu bisa memaksaku keluar dari lingkaran ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Kesombongan dalam pernyataan Mo Tao sulit disembunyikan. Dia cukup terkenal di dalam wilayah Laut Angin Surga. Tidak hanya kekuatan Lindong yang lebih rendah, dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Ini tidak diragukan lagi membuatnya percaya bahwa Lindong mencoba menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk batu loncatan sendiri. Bagaimanapun, Lindong tidak akan terpengaruh terlepas dari hasil pertandingan. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut, dan mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Memikirkannya, dia mengerti apa yang dipikirkan Mo Tao. Orang ini terlalu peduli dengan ketenaran dan reputasinya, dan tidak mengerti bahwa seseorang harus berusaha sekuat tenaga bahkan ketika menangani masalah kecil. Pola pikir seperti itu tidak diragukan lagi sangat bodoh. Terserah kamu, Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlalu terjerat dengan Mo Tao di sini. Puncak dari tahap kehidupan mendalam awal, ini jelas tidak lemah. Namun, sehubungan dengan dirinya saat ini, memang sulit untuk merasa terancam oleh Mo Tao. Dalam konfrontasi seperti itu, lebih baik mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Mo Tao tersenyum tipis, sambil melipat tangannya. Dia berasumsi bahwa momentum Lindong sudah turun takik. Kemudian, begitu dia menunjukkan sebagian kemampuannya, Lindong hanya akan bisa meninggalkan Pulau Martial Gathering dengan sedih. Setelah itu, Guyan harus memahami dengan jelas bahwa klan Gu hanya akan dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam pertemuan bela diri ini dengan bantuannya. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir di tempat terakhir. Karena kedua belah pihak telah menegosiasikan persyaratan mereka, biarkan pertarungan dimulai. Pemenang akan menjadi penolong luar dari klan Gu kami, namun, akan lebih baik jika kedua belah pihak berhenti setelah pemenang diputuskan. Suara lembut Gu Mengki terdengar. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya, sebelum perlahan melangkah maju. Mengikuti jejaknya, fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Tingkat fluktuasi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya maju ke tahap Profound Life memang merupakan peningkatan bagi Lindong. Ketika Mo Tao merasakan fluktuasi kekuatan Yuan memancar dari tubuh Lindong, alisnya terangkat sedikit. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Mengambil langkah ke depan, suara mendesing tiba-tiba terdengar, saat dia melakukan serangan pertama yang tak terduga. Desir, Mo Tao sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Telapak tangannya bergerak dalam lintasan yang dalam, saat Yuan Power yang tak terbatas langsung meletus. Telapak tangan pemecah gelombang pemecah tulang. Cahaya biru meletus dengan gila-gilaan dari telapak tangan Mo Tao. Detik berikutnya, suara yang mirip dengan gelombang bergelombang terdengar, saat kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi gelombang bergelombang di belakang punggungnya. Dengan momentum yang mencengangkan, ia dengan marah memukul Lindong. Harus dikatakan bahwa Mo Tao memang sangat kuat. Langkahnya ini sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar ahli tahap awal kehidupan mendalam mundur dengan menyedihkan, jelas mengapa klan Gu mengundangnya sebagai pembantu eksternal. Namun, sangat disayangkan bahwa Lindong juga bukan orang biasa. Serangan telapak pasang yang bersinar biru bergemuruh saat menyapu, sementara itu dengan cepat berkembang di mata Lindong. Pada saat ini, lampu hijau meletus dari permukaan tubuh Lindong. Memperpanjang telapak tangan kanannya, tato cahaya naga hijau samar mulai muncul di kulit lengannya. Ledakan, lengan Lindong benar-benar diperpanjang, tanpa niat untuk mundur atau menghindar. Sebaliknya, itu menusuk langsung ke gelombang cahaya biru yang menjulang tinggi yang menyapu. Dengan putaran tangannya, itu berubah menjadi kepalan tangan, dan menabrak angin palem ganas yang disembunyikan Mo Tao di dalam ombak yang menjulang. Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari titik kontak. Pada saat berikutnya, angin kencang tiba-tiba menghancurkan daerah itu, menyebabkan retakan setebal lengan menyebar dengan cepat ke tanah. Mendengus, angin kencang meledak keluar, saat ekspresi Mo Tao sedikit berubah, dan dengusan lembut muncul dari tenggorokannya. Dia telah mundur setengah langkah,
dan ekspresinya sedikit jelek. Jelas bahwa dia sedikit kalah dalam pertukaran ini. Kekuatan kasar seperti itu. Mo Tao mendengus dingin. Namun, sebelum suaranya memudar, pupil matanya mengerut. Lampu hijau melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Gambar tinju yang ganas dan mengamuk yang mengandung kekuatan kekerasan dengan keras menghancurkan dan menyelimuti bagian-bagian vital tubuhnya seperti badai. Setelah melihat ini, mata Mo Tao menyipit. Dengan putaran tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi pusaran air raksasa. Gambar tinju Lindong pecah di permukaannya, dan langsung terhalau oleh pusaran air Yuan Power. Hanya kekerasan saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Tao tertawa dingin. Kekuatan yang dimiliki tubuh fisik Lindong memang membuatnya agak khawatir. Namun, menurutnya, itu masih terlalu dangkal. Selama dia memiliki respons yang tepat, kekuatan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Betulkah? Lindong tampak menyeringai merendahkan. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, ketika 5 jari tangan kanannya tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, cahaya hijau terang dan gemerlap meledak. Kekuatan Yuan tanpa batas tersapu seperti badai, menyebabkan beberapa orang mengalami kesulitan bernapas. Hukum Kaisar Bela Diri, segel penghancur jiwa Kaisar Bela Diri. Mata Lindong sedingin es. Tangan kirinya berubah menjadi segel tinju, saat pukulan meledak. Di belakangnya, sosok ilusi raksasa samar-samar terlihat saat pukulan itu dilepaskan. Teknik gelombang 1000 berlapis, lubang 1000 berlapis. Murid Mo Tao menyusut sedikit karena sosok ilusi di belakang Lindong. Pada saat berikutnya, dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak berani sedikit pun lambat saat dia menggerakkan tubuhnya. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berteriak, berubah menjadi pusaran air raksasa berukuran ribuan kaki. Kekuatan pembunuhan yang menakutkan terpancar dari dalam pusaran air. Bang! Namun, tidak ada bedanya bagi Lindong. Segel tinjunya bergemuruh. Tanpa mencolok, sebuah pukulan menghantam pusaran air. Kamu mencari kematian. Setelah melihat ini, Mo Tao langsung mencibir sambil mengejek. Dengan pikiran, pusaran air segera berputar dengan panik. Kekuatan pembunuh memutar didorong ke batas dalam upaya untuk memutar lengan Lindong menjadi bubur berdarah. Krek-krek, suara gesekan yang menusuk telinga terdengar terus-menerus dari dalam pusaran air, sementara percikan api menyembur keluar, tapi ekspresi Lindong tetap tidak berubah. Dia hanya menatap Mo Tao, yang berada di belakang pusaran air, saat mulutnya terbuka untuk membentuk seringai. Merusak, lampu hijau tiba-tiba meletus. Seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala, ia menembus pusaran air raksasa. Detik berikutnya, retakan dengan cepat muncul di permukaan pusaran air besar, dan dengan ledakan terakhir, itu meledak terpisah. Pertahanan Mo Tao telah runtuh di bawah tinju Lindong. Apa? Setelah melihat adegan ini, ekspresi Mo Tao segera berubah drastis, menjadi semakin jelek ketika segel tinju hijau bersinar, yang telah menembus pusaran air, melesat ke arahnya tanpa melambat. Segera setelah itu, ujung kakinya mendorong tanah, menyebabkan tubuhnya melayang ke udara, dalam upaya untuk menghindari segel tinju yang tangguh. Namun, saat dia terangkat dari tanah, senyum di bibir Lindong semakin jelas. Mengangkat kepalanya, dia menatap Mo Tao saat tatapan licik melintas di matanya. Membekukan, sebuah suara tak terdengar rendah lembut muncul dari mulut Lindong. Selanjutnya, semua orang melihat Mo Tao, yang hendak menampilkan teknik tubuh yang kuat untuk menghindari serangan Lindong, tiba-tiba membeku di udara. Bang! Begitu tubuhnya membeku, segel tinju hijau yang bersinar tiba. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan di sekitarnya, itu dengan keras menabrak dada Mo Tao. Suara teredam rendah dan dalam bergema di udara, saat wajah Mo Tao langsung berubah pucat pasi. Pada akhirnya, dia mengerang ketika seteguk darah segar menyembur keluar, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, sebelum mendarat dengan menyedihkan di tanah. Telapak kakinya mencungkil garis sepanjang 1000 kaki di tanah, sebelum akhirnya dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Terima kasih atas kemenangannya. Lindong menatap Mo Tao yang menyedihkan, dan berkata dengan senyum tipis. Setelah mendengar ini, Mo Tao buru-buru menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa kakinya telah berhenti di luar batas lingkaran yang telah dia gambar sebelumnya. Seketika, ekspresinya berubah seburuk mungkin. Sementara ekspresi Mo Tao berubah jelek, suara sok dan keheranan terdengar di sekitar mereka. Wajah Guling, Gu Mengki dan yang lainnya akhirnya menjadi sangat serius.
Bab 865, Keras Kepala. Pertarungan berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Oleh karena itu, sementara semua orang mengantisipasi kelanjutan dari pertarungan yang intens ini, mereka menemukan bahwa pertarungan telah selesai. Selain itu, hasilnya agak tidak terduga. Tatapan heran menembak satu demi satu ke Mo Tao, yang wajahnya bergantian antara hijau dan putih. Itu lama kemudian, sebelum kerumunan akhirnya pulih, dan kegemparan yang mengejutkan terdengar samar. Guya dan kelompok mereka tidak mengungkapkan banyak keheranan saat mereka menyaksikan adegan ini terbentang di depan mereka. Lindong sudah memiliki tingkat kemampuan tempur yang menakjubkan ketika dia berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Sekarang dia telah maju ke tahap kehidupan mendalam, mungkin akan sangat sulit untuk menemukan seseorang dengan kemampuan yang sama dalam tahap kultivasi ini. Meskipun Mo Tao tidak lemah, dia jelas tidak bisa bersaing dengan Lindong. Lebih jauh lagi, dia memiliki mentalitas untuk meremehkan musuhnya sejak awal. Orang ini, Guling dan dua anggota generasi tua lainnya dari klan Gu melirik Mo Tao dengan ekspresi muram, yang wajahnya berkerut tak sedap dipandang, sebelum melihat Lindong yang tersenyum tipis. Selanjutnya, mereka saling memandang, dan melihat keterkejutan di mata mereka. Meskipun pertukaran itu terjadi dalam sekejap, mereka masih bisa merasakan bahwa Lindong berada di posisi yang benar-benar dominan sepanjang pertandingan. Adapun Mo Tao, dia praktis diseret oleh hidungnya. Individu superior dapat diidentifikasi dalam satu pandangan. Kami memang meremehkan orang ini, Gu Mengki menatap aneh pada Lindong, sebelum tersenyum tipis. Sepertinya apa yang dikatakan Guyan sebelumnya memang benar. Kemampuan tempur sejati Lindong memang melebihi kekuatan yang dia miliki di permukaan. Tidak heran dia sudah bisa mengalahkan para ahli pada tahap awal kehidupan mendalam bahkan sebelum menembus ke tahap kehidupan mendalam. Dia jelas menyadari kekuatan Mo Tao. Jika dia adalah orang yang bertarung, meskipun dia akan mampu mengalahkan Mo Tao, praktis tidak mungkin baginya untuk mencapai kemenangan yang begitu bersih. Bagaimanapun, Mo Tao masih ahli di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Kakak Mengki, Paman Guling, apakah Anda sekarang percaya semua yang saya katakan? Senyum muncul di wajah Guyan yang keren dan elegan saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Guling dan dua lainnya hanya bisa mengangguk tak berdaya. Mereka sudah menjelaskan sebelumnya, dan Lindong juga telah mengalahkan Mo Tao. Karena itu, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tunggu, saat mereka menganggukkan kepala, Mo Tao, yang masih memasang ekspresi jelek di wajahnya, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengepalkan giginya, dia mencoba menjelaskan, aku hanya sedikit ceroboh sebelumnya. Mo Tao, aturannya ditetapkan olehmu. Jika Anda mengingkari persyaratan Anda sendiri, tidakkah menurut Anda itu akan menodai nama sekte Ersea Anda? Ekspresi Guyan berubah dingin saat dia berbicara dengan dingin. Mo Tao sedikit terkejut, saat tatapannya menyapu, dan melihat ekspresi yang sedikit aneh dari para murid klan Gu di sekitar mereka. Ketika mereka memperhatikan tatapannya, mereka semua membuang muka. Setelah melihat adegan ini, Mo Tao tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melihat ke arah Guling dan dua lainnya dan berkata, mungkinkah Anda benar-benar ingin seseorang yang tidak diketahui asalnya menjadi penolong luar klan Gu Anda? Guling batuk kering, ekspresinya sedikit canggung. Haha, saudara Mo Tao, tidak perlu marah. Secara alami, semakin kuat pembantu luar klan Gu kita, semakin baik. Sebelumnya, jika Anda telah mengalahkan Lindong, tidak ada yang bisa menolak. Namun, hasilnya sudah terlihat jelas di depan mata kita. Oleh karena itu, suara lembut Gu Mengki mengandung nada yang agak meminta maaf saat dia menjawabnya. Namun, saudara Mo Tao dapat tinggal di Pulau Martial Gathering untuk saat ini, dan menyaksikan pertemuan bela diri. Klan kami secara alami akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Kata-kata Gu Mengki tidak meninggalkan celah, dan suaranya lembut. Ini meninggalkan Mo Tao tanpa respon, karena wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Setelah beberapa saat, dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya. Seringai muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Lindong dan berkata, "Oke, karena kamu ingin dia menjadi penolong luarmu, aku akan menunggu dan melihat apakah dia memiliki kemampuan sama sekali." Pertemuan bela diri tidak akan seperti ini. Aturan tidak akan mengizinkan trik murahan. Aturan ini ditetapkan oleh Anda. Guyan mengingatkannya, sambil mengerutkan alis hitamnya yang banyak.
Mo Tao menjadi lamban, saat api kemarahan meletus di dalam hatinya. Namun, dia tidak berbicara lebih jauh, dan hanya mendengus di tempat, sebelum mundur sedikit. Saudara Lindong, mungkin klan kami harus sangat bergantung padamu dalam pertemuan bela diri ini. Gu Mengki menunjukkan senyum tipis ke arah Lindong saat dia berbicara. Lindong tersenyum, dan menatap Gu Mengki ini. Wanita ini tampak lembut, namun, dia sangat mampu. Jika tidak, akan sulit untuk membungkam Mo Tao hanya dengan kata-kata saja. Nona Mengki terlalu sopan. Saya telah menerima undangan Nona Guyan untuk datang ke sini sebagai pembantu eksternal. Selama Anda dapat memenuhi persyaratan saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Lindong tidak berusaha untuk akrab dengannya. Meskipun Guyan belum memberikan penjelasan yang mendalam, dia bisa merasakan pentingnya 3 kuota bagi klan Gu. Sebelumnya, Guyan telah setuju bahwa jika dia ingin membantu mereka memenangkan posisi juara, dia akan diberikan 1 kuota. Namun, Guyan jelas tidak bisa mewakili klan Gu. Oleh karena itu, soal remunerasi harus diperjelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kondisi Gu Mengki jelas agak cerdik, dan segera menangkap poin penting dalam kata-kata Lindong. Menatap Guyan, dia bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu kondisi apa yang dijanjikan Little Yan kepada saudara Lindong? Kuota untuk memasuki Menara Chaotic. Lindong menatap Guyan, yang pipinya mengencang, sebelum menjawab sambil tersenyum. Saat kata-katanya memudar, dia bisa melihat bahwa Gu Mengki, Guling dan yang lainnya langsung tercengang. Segera setelah itu, ekspresi mereka agak berubah. Saudara Lindong, bahkan jika klan Gu kita menjadi juara, hanya ada 3 kuota, alis hitam Gu Mengki yang banyak berkerut saat dia berbicara dengan susah payah. Mengapa saudara Lindong tidak memutuskan sesuatu yang lain? Pilsuan Yuan, seni bela diri, harta karun roh. Saya percaya klan Gu kami akan dapat menjanjikan apapun yang Anda minta. Petik 2. Lindong mengangkat bahu. Sepertinya ini memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Gu Yan begitu saja. Untungnya, dia telah mencari klarifikasi sekarang, jika tidak, perkelahian tidak akan terhindarkan di kemudian hari. Saya minta maaf. Saya ingin kuota. Jika Anda tidak dapat menerimanya, saya pikir lebih baik saya pergi sekarang. Petik 2. Kata-kata Lindong tidak terlalu sopan. Ini awalnya transaksi bisnis. Dia akan membantu klan Gu menjadi juara, dan klan Gu akan memberinya kuota untuk memasuki Menara Chaotic. Ini adalah perdagangan yang sangat adil. Tampaknya Gu Mengki dan yang lainnya tidak menyangka Lindong begitu belak-belakan tentang masalah ini, menyebabkan dahi mereka mengerut saat ini. Sehubungan dengan klan Gu, 3 kuota sudah sangat langka. Jika mereka memberikan 1 kepada Lindong, benar-benar tidak akan ada cukup yang tersisa. Haha, makanmu tidak kecil. Nona Mengki, sepertinya kali ini, Anda telah menemukan serigala perut besar yang sangat rakus. Setelah melihat adegan ini, Mo Tao yang telah mundur, tidak bisa menahan cibiran dan ejekan. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap Mo Tao, sebelum menganggukkan kepalanya, saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, makanku memang tidak sedikit. Namun jika saudara Mo Tao memiliki kepercayaan diri untuk membantumu mendapatkan kemenangan atas Sentu Jue, akan jauh lebih baik baginya untuk menjadi pembantu luar. Ketika nama Sentu Jue masuk ke telinganya, ekspresi Mo Tao langsung berubah agak tidak wajar, dan tidak ada 1 kata pun yang keluar dari mulutnya. Dari kelihatannya, dia dengan jelas memahami perbedaan antara kemampuannya dan sosok tirani yang berada di peringkat ketiga dalam generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Dia percaya diri dalam membantu klan Gu mencapai hasil yang baik, namun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk merebut posisi juara pengumpulan bela diri dari Sentu Jue. Maksudmu kamu memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi juara dari tangan Sentu Jue? Ekspresi Mo Tao tetap tidak wajar untuk beberapa saat sebelum pulih, saat dia mencibir. Setelah mendengar kata-katanya, Gu Mengki, Guling dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Semua orang tahu bahwa Sentu Jue dari klan Sentu benar-benar orang yang paling tangguh dalam pertemuan bela diri ini. Kemungkinan tidak ada seorang pun di 4 klan besar yang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Saya memiliki peluang 50%. Lindong tertawa. Dia belum pernah bertemu dengan Asura Besi dari klan Sentu, yang ketenaran dan reputasinya bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga, oleh karena itu, kata-katanya tidak begitu pasti.
Dari informasi yang dia peroleh dari Guyan, Shen Tujue saat ini seharusnya memiliki kekuatan dari tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Ini memang agak tirani. Jika Lindong tidak menembus ke tahap kehidupan mendalam, mungkin sulit bagi Lindong untuk mengalahkannya. Namun, itu berbeda sekarang. Namun, meskipun peluang yang diberikan Lindong masih agak konservatif, dia masih jelas merasakan tatapan tercengang dari kerumunan. Mo Tao bahkan kehilangan dirinya dalam tawa, saat ejekan memenuhi wajahnya. Dia mungkin berpikir bahwa Lindong hanya membual. Namun, Lindong tidak mempermasalahkan reaksi mereka, dan terus menatap Gu Mengqi dan yang lainnya, sambil tersenyum dan berkata, saya sudah menjelaskan semuanya. Terserah Anda apakah Anda memilih untuk mempercayai saya atau tidak. Namun, kondisi saya tidak akan berubah. Jika tidak memungkinkan, aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggumu lagi. Gu Mengqi, Gu Ling dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang di depan mereka benar-benar berani mengklaim memiliki peluang 50% untuk mengambil posisi juara dari tangan Shen Tujue. Kakak perempuan Mengqi, tolong percaya padanya. Jika kami tidak bisa menjadi juara, kami tidak akan mendapatkan satu kuota pun. Selanjutnya, Lindong mengatakan dia tidak ingin hadiah lain. Jika hal-hal tidak berhasil, kita tidak akan menderita kerugian. Apakah kakak perempuan Mengqi benar-benar percaya bahwa hanya kita sendiri yang dapat menghadapi Shen Tujue? Guyan berjalan ke sisi Gu Mengqi, dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi rumit muncul di wajah Gu Mengqi, saat tatapannya bertemu dengan Gu Ling dan dua lainnya. Setelah beberapa saat, dia menjawab, Saudara Lindong, kami tidak dapat memutuskan masalah ini. Mengapa Anda tidak beristirahat di Pulau Martial Gathering dulu? Sebelum dimulainya pertemuan bela diri, kami akan memberi Anda jawaban. Apakah itu akan baik-baik saja? Namun, kesepakatan, jika saya tidak menerima jawaban pasti ketika pertemuan bela diri dimulai, saya akan segera pergi. Lindong berkata dengan senyum tipis. Gu Mengqi tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Hanya saat ini dia merasakan betapa sulitnya berurusan dengan Lindong. Orang ini, benar-benar keras kepala. Bab 866, Kolaborasi. Pertemuan bela diri 5 klan adalah acara yang cukup besar di wilayah Laut Angin Surga. Oleh karena itu, semakin banyak ahli berkumpul di Pulau Martial Gathering di hari-hari berikutnya. Itu sangat spektakuler dan hidup, dan dari sini, orang bisa melihat kekuatan dari 5 klan besar di dalam wilayah Laut Angin Surga. Namun, sejak kedatangannya di Pulau Martial Gathering, Lindong tidak keluar, dan malah memilih untuk diam di dalam kamar tamu yang diatur oleh klan Gu. Dia diam-diam melatih, memadatkan kekuatan Yuan tak terbatas yang sangat dangkal karena peningkatan drastis setelah terobosannya. Menjadi seorang pembantu luar, klan Gu jelas-jelas menganggap dirinya penting. Sementara dia berlatih, Guya tidak hanya dikirim untuk merawatnya, mereka bahkan mengizinkan Guya untuk memberikan 20.000 pil Suan Yuan, mengatakan itu untuk penggunaan Lindong selama pelatihannya. Tingkat layanan ini menunjukkan kemurahan hati klan yang hebat. Adapun pil Suan Yuan itu, Lindong tidak menahan diri, dan sepenuhnya menerima semua yang datang padanya. Secara alami, hatinya tidak akan terguncang oleh bantuan seperti itu. Jika klan Gu tidak tahan berpisah dengan kuota untuk menara caotik, dia akan segera pergi. Waktu berlalu dengan cepat saat dia berlatih dengan damai. Setelah 5 hari, pertemuan bela diri juga diam-diam tiba. Sinar cahaya menerangi ruangan yang sunyi. Lindong duduk diam, sementara ratusan pil Suan Yuan mengorbit di sekelilingnya. Gelombang energi murni disertai dengan untayan tipis life ki terpancar keluar dari mereka, sebelum akhirnya mengalir ke tubuh Lindong seperti aliran tak berujung. Cici, energi dengan cepat mengalir keluar dari pil Suan Yuan. Saat energi di dalamnya diserap, pil Suan Yuan berubah menjadi debu dengan kecepatan yang mencengangkan, sebelum jatuh dengan lembut dari udara. Ketika pil Suan Yuan terakhir telah berubah menjadi debu, mata Lindong yang terpejam perlahan terbuka. Kilatan cemerlang melintas di kedalaman matanya, sebelum menghilang dengan cepat. Berderak. Ketika sesi latihan Lindong selesai, pintu dengan lembut didorong terbuka, saat kepala kecil muncul. Melihat bahwa Lindong telah menarik diri dari kondisi kultivasinya, gadis kecil itu tidak bisa menahan nafas lega, sebelum berkata sambil tersenyum, "Kakak Lindong, kakak perempuan Mengqi ingin aku membawamu ke ruang diskusi." Oh. Alis Lindong sedikit terangkat. Sepertinya klan Gu akan memberinya balasan.
Dia tidak tahu apakah orang-orang ini akan lebih bersedia memberinya salah satu dari 3 kuota. Jika mereka tidak mau, dia akan cukup sakit kepala. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk memperbaiki jimat batu, dan dia tidak ingin dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu. Ayo pergi. Lindong bangkit, tersenyum pada Guya, dan berjalan keluar ruangan. Kakak Lindong, Guya, yang mengikuti di samping Lindong, berpikir sejenak, sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, jika klan Gu kami tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, Anda hanya harus ikuti apa yang telah Anda putuskan untuk lakukan. Lindong terkejut sesaat, sebelum tersenyum lembut dan menganggukkan kepalanya. Gadis ini benar-benar terlalu baik. Tidak terduga bahwa dia bisa berbicara untuknya pada saat seperti itu. Keduanya berjalan di dalam manor raksasa. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhenti di luar ruangan yang sangat luas. Guya mendorong pintu hingga terbuka, dan Lindong melihat ada beberapa sosok di dalamnya. Dari postur mereka, dia bisa tahu bahwa suasananya agak serius. Saat pintu didorong terbuka, suara diskusi berhenti, dan orang-orang di dalam menoleh untuk melihat pemuda tinggi dan lurus yang berdiri di luar pintu masuk. Pada saat ini, mereka tampak menyipitkan mata. Lindong melihat sekilas ke aula besar, dan berjalan masuk tanpa ada perubahan ekspresi. Tatapannya menyapu aula besar. Tidak hanya Guyan, Gu Mengki, serta Guling dan generasi tua klan Gu yang hadir, ada juga beberapa wajah yang tidak dikenal. Namun, dari kelihatannya, mereka seharusnya adalah orang-orang dengan status tertentu di dalam klan Gu. Tatapan Lindong akhirnya berhenti di kursi ketua. Ada sesepuh berjubah coklat di sana. Penatua memiliki sepasang mata yang dalam, dan kecemerlangan berkilau di dalamnya. Di sekitar tubuhnya, Yuan power yang tak terbatas dan kuat bisa terlihat samar-samar saat terpancar, menyebabkan getaran samar di ruang sekitarnya. Tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Mata Lindong terfokus pada tubuh pria tua berjubah coklat itu. Dari aura sombong yang samar-samar terlihat di sekitar yang terakhir, Lindong dapat merasakan tingkat kultivasi mana dia berada. Bahkan seorang ahli tahap ini telah datang. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 5 klan besar, Lindong bergumam dalam hatinya. Pria tua berjubah coklat ini jelas merupakan orang dengan status tertinggi di sini. Sementara pikiran beredar di benak Lindong, tatapannya tiba-tiba beralih ke sisi pria tua berjubah coklat itu. Di sana berdiri seorang pria berpakaian putih. Pria itu agak tampan, namun, wajahnya yang tampan saat ini agak pucat. Dari aura putus asanya, jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Gu Yuntian, Lindong melihat lagi pada pria berpakaian putih ini, saat dia menebak identitasnya. Orang ini harus menjadi yang paling menonjol di antara generasi muda klan Gu Yuntian. Haha, kamu harus menjadi penolong luar yang diundang oleh Little Yan, teman kecil Lindong. Sementara Lindong menilai pria berwajah pucat itu, tetua berjubah coklat itu terkekeh pelan, dan mengirim senyum ramah ke arah Lindong sebelum berbicara. Orang tua ini adalah Gu Shou, seorang tetua klan Gu. Setelah mendengar ini, Lindong tidak memiliki kelalaian sedikit pun, dan dengan sopan menangkupkan tangan ke arah lelaki tua itu sambil menjawab, "Salam Penatua Gu Shou." Gu Shou tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tatapan cerdiknya yang abnormal perlahan menyapu Lindong. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya sudah mendengar tentang masalah ini. Teman kecil Lindong, Anda juga harus tahu betapa berharganya kuota untuk memasuki Menara Chaotic, dan itu sangat penting bagi klan kami. Apakah mungkin bagimu untuk berubah pikiran?" Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap lurus ke arah Gu Shou, dan menjawab dengan suara lembut, "Saya hanya ingin kuota. Aku tidak butuh yang lain." Gu Shou mengerutkan kening untuk beberapa saat bisikan mulai muncul dari anggota klan Gu di sekitarnya. Beberapa orang mungkin tidak senang, karena kuota memang terlalu berharga. "Penatua Gu Shou, aku bertanya-tanya seberapa yakin klanmu bisa meraih posisi juara?" Lindong bertanya dengan senyum tipis. "Peluang kita kurang dari 20%. Gu Shou menjawab setelah ragu-ragu. Dia memang sangat jelas tentang ini. Dengan kekuatan generasi muda klan Gu, akan sangat sulit bagi mereka untuk meraih kemenangan atas 3 klan besar lainnya, apalagi merebut posisi juara. Penatua Gu Shou, jika klan Gu Anda tidak dapat memenangkan pertemuan bela diri, tidak perlu berbicara tentang memiliki 2 atau 3 kuota, klan Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki Menara Chaotic." Di bawah premis ini,
Bukankah diskusi tentang apakah Anda bersedia memberikan kuota berpikir terlalu jauh ke depan? Ketika kata-kata Lindong terdengar, kegemparan langsung muncul di aula besar. Beberapa anggota klan Gu memiliki ekspresi marah. Kemungkinan yang percaya bahwa Lindong meremehkan mereka. Dahi Gu Shou mengerut, sebelum dia melambaikan tangannya, menekan diskusi yang terjadi di aula besar. Menatap Lindong, dia perlahan berkata, meskipun kata-kata teman kecil Lindong tidak enak di telinga, itu adalah kebenaran. Jika kita tidak menjadi juara, klan Gu kita bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki menara Chaotic, apalagi memiliki kuota. Saat kata-katanya mencapai titik ini, Gu Shou berhenti sejenak, saat tatapannya berkedip samar. Aku pernah mendengar apa yang dikatakan Mengki dan para gadis, bahwa kamu memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Shen Tujue. Saat kata-katanya memudar, tatapan di aula besar langsung mengunci Lindong. Mayoritas tatapan dipenuhi dengan kecurigaan. Pria berpakaian putih yang berdiri di samping Gu Shou juga mengangkat kepalanya saat ini. Meskipun auranya putus asa, orang masih bisa melihat keanggunannya. Tatapannya terkunci erat ke Lindong. Sepertinya dia tidak mengerti bagaimana Lindong bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Lagi pula, bahkan ketika dia berada pada kondisi puncaknya, sulit untuk memiliki bahkan 10% peluang untuk mengalahkan Shen Tujue. Ya, di bawah perhatian banyak tatapan, Lindong tetap tanpa ekspresi saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Mata Gu Shou sedikit menyipit, tatapannya berubah berapi-api saat dia menatap Lindong yang diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba perlahan mengulurkan tangannya yang layu. Di tangannya ada token perintah emas. Ini adalah tanda perintah dari pembantu luar klan Gu kami. Teman kecil Lindong, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan yang Anda bicarakan, silakan ambil. Adapun kondisi Anda, itu akan seperti yang Anda katakan. Petik 2. Mengikuti kata-kata ini, tekanan Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Gu Shou, benar-benar menyelimuti aula besar. Di bawah tekanan ini, ekspresi beberapa anggota klan Gu berubah agak muram, tubuh mereka terasa seperti sedang dihancurkan oleh gunung yang berat, dan tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Siapapun bisa melihat bahwa Gu Shou ingin menguji kekuatan sejati Lindong. Tatapan terkunci pada sosok kurus pemuda di dalam aula besar. Lindong memiringkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, sebelum busur muncul di wajah muda itu. Bom-bom. Pada saat berikutnya, semua orang bisa melihat pemuda itu mengangkat kakinya, saat dia dengan mantap mulai berjalan ke depan. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, suara rendah dan dalam terdengar samar-samar saat terdengar, seolah-olah bumi bergetar. Namun, gerakan majunya tidak berhenti, atau bahkan memiliki sedikit pun kelesuan. Tekanan yang datang dari ahli tahap Profound Life yang sempurna tampaknya tidak memiliki efek penekanan pada dirinya. Langkah Lindong akhirnya berhenti di depan Gu Shou. Tersenyum tipis pada yang terakhir, dia mengulurkan tangannya. Di bawah tatapan Gu Shou dan pria berpakaian putih, dia meraih token perintah emas. Senang bekerja dengan Anda. Lindong mencengkeram token perintah di tangannya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan berseri-seri pada Gu Shou. Bab 867, musuh pasti akan bertemu. Mata Gu Shou bersinar terang saat dia menatap Lindong, yang dengan acuh mengambil token perintah emas dari tangannya. Wajah tuanya sebagian besar tetap tidak berubah, tetapi dia diam-diam agak terkejut. Dia adalah ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dan perbedaan kekuatan antara dia dan Lindong sangat besar. Jika itu adalah orang normal lainnya, atau bahkan Gu Mengki dan yang lainnya, itu pasti akan sangat tak tertahankan. Namun, pria yang berdiri di depannya memperlakukan tekanan Yuan Power-nya seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang ini, mata Gu Shou berbinar cerah sebelum meredup. Dia menatap Lindong dalam-dalam. Tidak heran Lindong berani mengklaim bahwa dia memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Shen Tujue, sepertinya kemampuannya memang tidak bisa disangkal. Gu Yuntian, yang berdiri di satu sisi, menatap tontonan ini dengan heran. Dia jelas mengerti seberapa kuat tekanan Yuan Power Gu Shou itu. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia pasti tidak akan mampu menahan tekanan semudah Lindong. Yan kecil, sepertinya kamu memang menemukan penolong yang baik kali ini. Gu Shou memiringkan kepalanya ke arah Gu Yan dan Gu Mengki di sampingnya, dan berkata dengan suara lembut. Dia memang sangat kuat, Gu Mengki berkata sambil menganggukkan kepalanya.
Bunga persiknya yang seperti pupil dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat dia melirik sosok pemuda di depannya. Siapa yang tahu seberapa tinggi kekuatan pertempurannya, dia benar-benar habis-habisan. Wajah dingin dan elegan Guyan juga mengungkapkan senyum, saat dia menatap Lindong dengan ekspresi yang agak rumit. Tidak ada yang bisa menduga bahwa orang yang dianggap cacat tanpa harapan untuk pulih dari luka-lukanya akan menjadi penyelamat klan Gu mereka. Haha, teman kecil Lindong, klan Gu mungkin harus sangat bergantung padamu untuk pertemuan bela diri ini. Kejutan dalam hati Gu Shou berangsur-angsur mereda, sebelum dia tertawa kecil dengan suara yang ramah. Kondisi saya, Lindong bertanya sambil tersenyum. Jika klan kita benar-benar mampu menjadi juara, salah satu dari 3 kuota untuk menara Chaotic akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Lindong berkata, sementara dia dalam hati menghela nafas lega. Hasil seperti itu secara alami adalah yang terbaik. Pertemuan bela diri akan dimulai besok. Tolong izinkan saya untuk mengundang teman kecil Lindong untuk beristirahat hari ini. Gu Shou tersenyum dan berkata. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Saat berbalik, tidak ada yang memperhatikan garis hitam kecil menghilang dengan tenang di bawah kulitnya. Dengan kekuatan tahap Profound Life yang sempurna, Gu Shou memang sangat kuat. Tingkat kekuatannya bahkan melebihi 4 Aula Master dari Sekte Dao. Bahkan beberapa ahli tahap Profound Life tingkat lanjut akan menghadapi beberapa kesulitan dalam menahan tekanan Yuan Power yang dihasilkan karena kekuatannya. Namun, sangat disayangkan bahwa tekanan semacam ini tidak memiliki banyak efek menekan pada Lindong, yang memiliki simbol leluhur yang memakan. Di aula besar, kerumunan anggota Gu Clan menyaksikan Lindong pergi, sebelum berbisik. Kemudahan yang Lindong telah mengambil token perintah di bawah tekanan Yuan Power Gu Shou menyebabkan mereka merasa sangat terkejut dan heran. Lindong ini, jelas tidak sederhana. Dari mana tepatnya dia tumbuh? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga, kata Gu Shou sambil tersenyum tipis. Penatua Gu Shou, apakah Anda percaya bahwa dia benar-benar dapat melawan Shen Tujue? Gu Yuntian bertanya dengan suara lembut. Saya tidak berani mengatakan itu. Bocah Shen Tujue itu jelas tidak mudah dihadapi. Tapi, paling tidak, Lindong akan menjadi penolong luar yang cukup baik, jauh lebih cocok daripada Mo Tao. Gu Shou menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Matanya sedikit menyipit saat dia bergumam, mengenai apakah dia bisa menandingi Shen Tujue seperti yang dia katakan, kita akan tahu setelah mereka bersilang tangan. Saya harap kata-katanya tulus. Jika dia benar-benar bisa membantu klan Gu menjadi juara, apa salahnya memberinya kuota? Gu Yuntian samar-samar menganggukkan kepalanya dan menatap sosok Lindong yang menghilang di kejauhan, sambil mengerucutkan bibirnya. Mungkin, pertemuan bela diri ini akan menjadi sangat menarik. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat berpartisipasi. Keesokan harinya, ketika sinar matahari yang hangat memercik, suasana di Pulau Martial Gathering yang jauh lebih besar berkobar dan memanas dengan tiba-tiba. Berbagai suara dan suara keriuhan berkumpul bersama, dan melesat ke awan. Berderak, pintu yang tertutup rapat dengan lembut ditarik terbuka, saat Lindong perlahan berjalan keluar dari dalam. Setelah keluar, dia melihat Guyan, Gu Mengki dan yang lainnya sudah menunggu di halaman. Sinar matahari menyinari tubuh ramping kedua wanita itu, dan cahaya redup dari sinar matahari membuat mereka terlihat sangat cantik. Saudara Lindong, sudah waktunya. Haruskah kita bergerak? Ketika dia melihat pemuda itu berjalan keluar dari ruangan, senyum lembut muncul di wajah cantik Gu Mengki, saat dia bertanya dengan suara lembut. Selain itu, tolong jaga kami dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tertegun sesaat, sebelum memukulnya. Dia terkejut ketika dia bertanya, kalian berdua juga akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini. Ya, setiap klan harus mengirim 3 perwakilan untuk pertemuan bela diri. Untuk klan Gu, kita bertiga. Gu Mengki menjawab dengan senyum tipis. Lindong langsung mengerti. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menjawab, karena itu masalahnya, kali ini kita harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Selama saudara Lindong tidak menyalahkan kami karena menahanmu. Gu Mengki menjawab sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memimpin dan berbalik, menuju keluar. Di belakangnya, Lindong dan Guyan dengan cepat mengikutinya.
Di tengah Pulau Martial Gathering adalah gunung raksasa yang sangat megah dan mengesankan. Pada saat ini, gunung raksasa itu sudah diliputi oleh hiruk-pikuk dan hiruk-pikuk kerumunan. Di puncak gunung, banyak platform sedang diatur, pemandangan yang sangat spektakuler dan megah. Ketika Lindong dan kelompoknya mencapai puncak, sekitar puncak gunung sudah dipenuhi oleh banyak orang. Kadang-kadang, suara mendesing bergema di langit, saat sosok-sosok turun seperti belalang. Awal dari pertemuan bela diri bukan hanya sebuah pertunjukan, itu adalah kompetisi antara berbagai ahli. Dengan demikian, 5 klan besar akan dapat mengamati para ahli ini, dan mengundang mereka untuk menjadi penjaga atau Sinekar Clan. Haha, Sinekar diperlakukan dengan sangat baik, oleh karena itu, banyak ahli berharap untuk menarik perhatian 5 klan besar. Bagaimanapun, memiliki dukungan yang kuat secara alami bermanfaat di tempat seperti Laut Setan Chaotic. Selanjutnya, klan akan memberi mereka sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya mereka. Petik 2. Lindong dan kelompoknya mendarat di puncak gunung, dan perlahan berjalan ke kursi yang diatur untuk klan Gu. Selama waktu ini, Gu Mengki samar-samar tersenyum ke arah Lindong, sambil menjelaskan berbagai detail dari pertemuan bela diri. Sambil mendengarkan, tatapan Lindong berkedip, saat dia tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada saat ini. Dari kelihatannya, sepertinya dia memperhatikan upaya Gu Mengki untuk merekrutnya ke dalam klan mereka. Setelah melihat reaksinya, sepotong kekecewaan melintas di mata Gu Mengki, dan kata-katanya mulai mengalir lebih cepat. Ketika kelompok itu akhirnya mencapai kursi yang dialokasikan klan Gu, wajah pucat Gu Yuntian bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tatapannya menyapu, sebelum wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Lindong mengikuti pandangan Gu Yuntian, dan melihat ke atas, melihat sekelompok besar orang yang sama berkumpul di dekatnya. Di dalam grup, dia melihat sosok yang dikenalnya, Wei Song. Anggota klan Wei ya, Lindong bergumam saat matanya sedikit menyipit. Baru sekarang dia mengerti mengapa wajah Gu Yuntian berubah seburuk ini. Tatapan Lindong menyapu Wei Song, dan berhenti di sampingnya. Di sana berdiri 2 sosok, salah satunya mengenakan pakaian abu-abu. Di belakang punggungnya ada pedang besar yang tampak berlebihan. Bilaki yang sangat ganas dan sombong terlihat samar-samar saat terpancar darinya. Lindong menatap pria yang membawa pedang, sebelum berbalik untuk melihat orang lain. Orang ini tampak sangat lemah dan rapuh, dan penampilannya agak biasa-biasa saja. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman, namun, senyuman itu membuat orang merasa murung dan dingin. Ini membuatnya terlihat seperti ular berbisa yang bersembunyi di rumput. Mata Lindong menyapu kedua orang ini, saat matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi tirani mengalir keluar dari tubuh keduanya. Dari kelihatannya, mereka juga tampak agak merepotkan. Pria pembawa pedang adalah Wei Zhen dari klan Wei. Dia dianggap sebagai orang terkuat dalam generasi muda klan Wei. Penguasaan teknik pedang gunung klan Wei mendekati titik kesempurnaan, suara lembut Gu Mengki perlahan terdengar. Tidak sulit bagi Lindong untuk menyadari keseriusan dalam suaranya. Bagaimana dengan orang lain? Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya, dan bertanya dengan suara lembut. Yang lain, Gu Mengki melihat ke arah pria sederhana di samping Wei Zhen, saat alisnya yang hitam sedikit berkerut. Itu tombak hantu Chen Luo, murid pertama dari orang tua tulang jahat. Gu Yuntian berbicara, sementara wajahnya menjadi gelap. Menggosok dadanya, dia mengatupkan giginya dan melanjutkan, luka saya disebabkan oleh dia. Gu Mengki dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka yang seperti batu giok, saat api kemarahan meletus di mata mereka. Murid pertama dari orang tua tulang jahat. Alis Lindong sedikit berkerut, saat dia menatap Guyan. Ini berarti bahwa Chen Luo ini harus menjadi kakak laki-laki dari Suyun. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laki-laki itu. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya memperhatikan. Memiringkan kepalanya, tatapannya berpapasan dengan Lindong. Pada saat berikutnya, senyumnya menjadi sangat bersinar. Mengulurkan telapak tangannya, dia mengirim gerakan pemenggalan kepala ke arah sosok Lindong dari jauh, sementara bibirnya terbuka lebar, dan suara menit ditransmisikan. Lindong, aku akan mengambil hidupmu atas nama adik laki-lakiku. Mata Lindong sedikit menyipit, itu benar-benar tak terelakkan bagi musuh untuk bertemu. Bab 868, Pertemuan Bela Diri. Saudara Lindong, Anda bertengkar dengan Chen Luo.
Chen Luo tidak menahan diri saat dia membuat gerakan memenggal kepala Lindong. Oleh karena itu, bahkan Gu Yuntian dan yang lainnya dengan mudah menyadarinya. Mereka sedikit terkejut sejenak, sebelum mereka bertanya pada Lindong dengan heran. Saat bersaing untuk buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius, Wei Song ditemani oleh saudara junior Chen Luo, yang pada akhirnya ditangani oleh Lindong. Gu Yan menjelaskan, "Oh." Gu Yuntian dan yang lainnya melongo, sebelum terdiam. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya baik dan sopan ini sebelum mereka benar-benar menjadi begitu kejam. Dia bahkan berani membunuh seorang murid dari orang tua tulang jahat. Sepertinya saudara Lindong harus sedikit lebih berhati-hati jika kamu berhadapan langsung dengan Chen Luo. Meskipun hubungan di antara mereka tidak begitu baik, mereka berdua adalah murid dari orang tua tulang jahat, Gu Yuntian memperingatkan Lindong. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Chen Luo memang tidak lemah, namun, jika dia ingin mengambil nyawa Lindong, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tepat sekali. Seberapa kuat tepatnya orang tua tulang jahat itu? Mata Lindong sedikit berkedip, sebelum tiba-tiba bertanya. Dia telah membunuh Su Yun. Jika orang tua tulang jahat mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, tidak dapat dihindari baginya untuk secara pribadi mengambil tindakan. Menghadapi potensi bahaya ini, Lindong merasa bahwa akan bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah ini. Orang tua tulang jahat cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, dia adalah sineker dari Gua Angin Iblis, dan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Menurut informasi yang telah dikumpulkan oleh klan Gu kami, dia telah mencoba untuk menerobos ke tahap kematian mendalam selama 2 tahun terakhir. Jika dia berhasil, dia mungkin menjadi sosok yang paling gemilang di wilayah Laut Angin Surga. Gu Yuntian menjawab dengan agak serius. Mata Lindong sedikit menyipit. Ini benar-benar lawan yang sulit. Jika orang tua tulang jahat hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dia tidak akan terlalu takut. Bahkan jika Lindong tidak bisa mengalahkannya, orang tua itu tidak akan bisa mencegahnya melarikan diri. Namun, begitu orang tua itu melangkah ke Profound Death Stage, hasilnya akan sedikit berbeda. Tahap kehidupan mendalam adalah di mana Life Qi akan berintegrasi ke dalam kekuatan Yuan seseorang, menyebabkan kekuatan Yuan seseorang tumbuh terus-menerus, dan menjadi tak terbatas seperti lautan. Dalam pertempuran, seseorang akan mampu menunjukkan kekuatan yang kuat dan mengancam. Selain itu, Life Qi memiliki khasiat penyembuhan luka yang sangat mistis, hingga menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Mayat para ahli pada tahap Profound Life yang sempurna hampir tidak mungkin untuk dihancurkan, membuat mereka menjadi sangat tirani. Namun, jika tahap Profound Life dikatakan memperkuat tubuh seseorang, maka Profound Death Stage akan meningkatkan kekuatan membunuh seseorang. Di bawah kekuatan Death Qi, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Kekuatan destruktif yang dimilikinya sangat menakutkan. Selain itu, begitu Death Qi menyerang tubuh seseorang, bahkan Life Qi tidak akan mampu memperbaiki kerusakannya. Itu juga berarti bahwa kemampuan penyembuhan Life Qi sama sekali tidak efektif dalam menghadapi Death Qi. Ini adalah alasan paling mendasar mengapa ahli tahap kematian mendalam dapat menekan ahli tahap kehidupan mendalam. Oleh karena itu, jika orang tua tulang jahat benar-benar mencapai tahap kematian mendalam, itu akan menjadi sakit kepala yang sangat besar bagi Lindong. Lindong mengerutkan kening, sebelum membiarkan pikiran itu menghilang. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini begitu dia keluar dari Menara Chaotic. Laut Setan Chaotic sangat luas, dan bahkan pengaruh orang tua tulang jahat tidak memiliki kualifikasi untuk menutupinya sepenuhnya. Kekuatan tahap kehidupan mendalam yang sempurna hanya cukup untuk membiarkan dia mengendarai dengan kasar di wilayah Laut Angin Surga ini. Kemungkinan tidak banyak yang akan takut padanya di tempat lain. Saat pikirannya berlanjut ke arah ini, Lindong perlahan menarik pandangannya dari Chen Luo. Dia kemudian berjalan menuju kursi yang dialokasikan klan Gu, duduk, dan menunggu pertemuan bela diri dimulai. Setelah melihat ini, Chen Luo di dekatnya samar-samar tersenyum. Dia menghentikan provokasi yang tidak berarti, jika mereka bertemu di arena, mengambil tindakan secara pribadi akan jauh lebih baik. Itukah orang jahat yang membunuh saudara Su Yun? Haha, saudara Chen Luo, tidak perlu terlalu marah. Dia tidak bisa lari. Wei Zhen menatap Lindong, sebelum berbicara dengan senyum tipis.
Keterampilan itu lebih rendah, dan terbunuh hanya berarti dia tidak berguna. Bagaimanapun, dia adalah saudara juniorku. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan menodai nama saya. Karena itu, saya masih harus membalas dendam atas namanya. Chen Luo menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kasih sayang sama sekali untuk apa yang disebut adik laki-lakinya. Kata-kata tanpa emosi ini menyebabkan beberapa anggota klan Wei di sekitarnya tidak punya pilihan selain memberikan persetujuan tertawa hampa. Wei Zhen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Menyapu pandangannya ke seluruh area, dia berkata, sampai sekarang, Bu Yuntian dari klan Gu tidak dapat mengambil tindakan karena luka seriusnya. Saya percaya bahwa klan Wei saya harus bisa meraih kemenangan dengan lancar. Namun, untuk menjadi juara, itu mungkin agak merepotkan. Setelah mendengar kata-kata itu, kesedihan melintas di mata bahkan Chen Luo yang tersenyum. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung. Alun-alun yang sama luasnya terletak di puncak. Di ujung alun-alun berdiri sebuah menara batu kuno, yang hanya setengahnya terlihat. Aura kuno dan sunyi yang samar-samar terlihat perlahan terpancar darinya. Itu adalah menara caotik, dan seorang Asura menjaganya. Klan Sentu, Asura besi Sentu Jue. Sehubungan dengan ahli muda, yang luar biasa dan terkenal di wilayah Laut Angin Surga, bahkan orang arogan seperti Chen Luo akan merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Itu klan lagu. Bisakah Anda melihat pria berbaju biru di depan? Itu Song Chen, yang terkuat di antara generasi muda klan Song. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap awal kehidupan yang mendalam. Di sana ada klan Su. Pemimpin mereka adalah Su Yan. Orang ini agak istimewa. 5 tahun lalu, dia berada di peringkat terbawah dari generasi muda klan Su. Namun, dia memiliki pertemuan yang beruntung, dan menemukan perbendaharaan kuno di mana dia memperoleh warisan. Sejak saat itu, ia memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Dalam waktu 5 tahun, dia telah menjadi orang terkuat di antara generasi muda klan Su. Di waktu berikutnya, anggota dari 2 klan besar lainnya muncul berturut-turut, sementara Gu Yan terus memperkenalkan Lin Dong kepada calon lawannya dengan kesabaran yang cukup. Setelah mendengar semua ini, Lin Dong mengalihkan pandangannya ke arah Song Chen, yang mengenakan satu set pakaian biru. Dia agak elegan, memiliki temperamen yang agak baik, dan dapat dianggap sebagai pria tampan kelas atas. Adapun Su Yan itu, dia terlihat jauh lebih biasa-biasa saja dibandingkan dengan Song Chen. Penampilannya sangat kurus dan rapuh. Namun, sepasang mata itu cerah dan penuh ekspresi. Kulitnya yang terbuka ditutupi dengan garis-garis yang seperti tebing batu, dan memberikan perasaan ketangguhan. Lin Dong jelas jauh lebih tertarik pada Su Yan ini. Mereka yang telah membebaskan diri dari keadaan biasa-biasa saja tidak pernah menjadi orang yang sederhana. Dengan sekali pandang, Lin Dong dapat melihat bahwa menghadapi Su Yan akan jauh lebih sulit daripada Song Chen. Seperti yang diharapkan dari 5 klan besar dari wilayah Laut Angin Surga, anggota generasi muda ini semuanya adalah orang-orang yang brilian. Setelah mengamati sebentar, Lin Dong perlahan menarik kembali tatapannya, sementara pujian melintas di matanya. Selain Sentu Jue yang ditakuti yang belum mengungkapkan dirinya, masing-masing dari 5 anggota klan besar ini sudah sangat kuat. Jika mereka ditempatkan di wilayah Suan Timur, mereka pasti akan berdiri di puncak generasi muda. Pertemuan bela diri ini akan memiliki kecemerlangan yang tak terduga. Waktu perlahan berlalu dalam suasana mendidih ini, namun, pertemuan bela diri tidak segera dimulai. Di bawah kendali 5 klan besar, banyak ahli dari berbagai tempat bersilangan tangan di banyak platform yang hadir. Banyak ahli ingin menunjukkan kekuatan mereka, dan menarik perhatian 5 klan besar. Meskipun mereka akan kehilangan beberapa kebebasan, mereka pada gilirannya akan menerima kondisi pelatihan yang jauh lebih unggul. Secara keseluruhan, itu adalah perdagangan yang adil. Berkenaan dengan pertukaran tersebut, Lin Dong tidak menunjukkan banyak minat, lebih memilih untuk menutup mata dan istirahat. Ini berlanjut sampai matahari yang terik menggantung tinggi di langit, saat suara-suara yang memekakkan telinga dan keributan berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya, dia merasakan Gu Mengki yang ada di sampingnya berdiri. Ini mulai ya, mata samar-samar tertutup Lin Dong bermunculan pada saat ini. Mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa ada seorang penatua berdiri di udara di atas alun-alun. Dia adalah anggota klan Sentu. Pertemuan bela diri terjadi setahun sekali, dan tidak banyak yang perlu dijelaskan tentang aturannya.
Seperti biasa, semua orang memilih lawan. Setiap klan dapat mengirim 3 peserta. Suara kuat dari tetua bergemuruh saat bergema di telinga semua orang. Saat tetua berbicara, lingkaran cahaya yang bersinar muncul dari tangannya. Di dalam lingkaran cahaya, orang bisa melihat 4 tanda bercahaya yang berputar. Saat lingkaran cahaya muncul, Gu Mengki segera berdiri, bersama dengan peserta dari 3 klan besar lainnya. Mereka mengulurkan telapak tangan mereka, saat kekuatan isap meletus. Masing-masing dari mereka meraih tek cahaya di dalam lingkaran cahaya yang bersinar, sebelum tiba-tiba menariknya keluar. Desir, saat label cahaya meninggalkan lingkaran cahaya, seutas benang bersinar keluar. Saat tek cahaya mendarat di tangan Gu Mengki, benang bercahaya itu memanjang, sebelum bergabung dengan tek cahaya lainnya. Mengikuti benang bercahaya, itu membawa mereka ke arah klan Su. Mata Lindong menyipit samar. Dia mengangkat matanya, dan melihat ke arah Su Yan, yang memegang label cahaya. Yang terakhir juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan senyum tipis. Di dalam senyum itu ada niat bertarung yang kental. Lawan putaran pertama kita adalah Su Klan, ya. Bab 869, Alokasi. Lawan kita untuk putaran pertama adalah klan Su. Gu Mengki mengangkat kepalanya, dan menatap ke arah di mana tek cahaya telah terhubung bersama. Matanya samar-samar berkedip saat dia berbicara dengan lembut. Beruntung kita tidak bertemu dengan klan Wei sekarang. Gu Yan berkata sambil menarik napas lega. Saat ini, jelas bahwa klan Wei adalah yang terkuat di antara 4 klan. Jika mereka bertemu mereka di babak pertama, itu akan sangat melelahkan bagi klan Gu. Kita akan bertemu pada akhirnya. Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Mentalitas penghindaran Gu Yan setara dengan mengubur kepala seseorang di pasir. Gu Mengki mengangguk. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan tanda cahaya di dalamnya langsung terbelah menjadi 3. Saat dia menawarkannya kepada Lindong dan Gu Yan, dia berkata, "Kalian berdua, pilih labelmu. Ini akan secara acak memilih lawan Anda." Petik 2. Gu Yan memimpin dan mengambil tek ringan. Saat label cahaya memasuki tangannya, seutas benang bercahaya melesat keluar dari tepinya menuju ke arah klan Su, terhubung dengan seorang pria tinggi dan kekar. Itu Su Tai dari klan Su. Alis Gu Yan sedikit berkerut saat dia menatap pria itu. Jelas bahwa dia memiliki pemahaman tentang yang terakhir. "Saudara Lindong, giliranmu." Gu Mengki juga sedikit mengernyitkan alis hitamnya saat dia menatap lawan Gu Yan, sebelum berbalik ke Lindong dan berbicara dengan senyum tipis. Lindong mengangguk, dan mengulurkan tangan untuk menerima tanda cahaya. Saat benang bercahaya itu memanjang, benang itu terhubung dengan tanda cahaya di tangan seorang pria yang sangat lemah dan tampak normal di bawah perhatian orang banyak. Ketika koneksi ini muncul, kegemparan segera muncul dari sekitarnya. Tatapan terus-menerus menyapu tubuh Lindong, saat bisikan dengan cepat pecah. Orang itu sepertinya bukan anggota klan Gu, kan? Dia harus menjadi pembantu eksternal yang diundang. Namun, mengapa dia begitu asing? Dari fluktuasi auranya, dia telah mencapai tahap Profound Life. Namun, dari kelihatannya, dia seharusnya baru mencapai ranah ini baru-baru ini. Bagaimana dia bisa menantang Su Yan dengan kekuatan seperti itu? Klan Gu agak kurang beruntung kali ini. Su Tai itu hanya berada di urutan kedua setelah Su Yan dalam generasi muda klan Su. Namun, Gu Yan itu baru saja menembus ke tahap Profound Life. Benar, sepertinya 2 dari 3 pertandingan bukan pertanda baik bagi klan Gu. Memang agak berbahaya bagi mereka. Petik 2. Setelah mendengar banyak bisikan dari sekitarnya, banyak tatapan cemas dari klan Gu dilemparkan. Bagi mereka, alokasi ini tampak sangat tidak adil. Namun, karena alokasinya diacak, menghadapi situasi seperti itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Apakah alokasi ini tidak menguntungkan bagi kita? Memiringkan kepalanya untuk melihat Gu Mengki, Lindong bertanya. Jika kita hanya melihat kekuatan permukaanmu, situasinya memang akan tampak agak suram. Gu Mengki menjawab sambil tersenyum. Menatap Su Yan ke arah Su Klan, dia melanjutkan, "Kamu telah dipasangkan dengan orang terkuat dalam generasi muda Su Klan. Adapun saya akan menghadapi yang terlemah dari 3 orang yang dikirim klan Su kali ini. Adapun Yan kecil, itu sedikit merepotkan baginya." Su Tai maju ke tahap Profound Life beberapa waktu lalu. Jika mereka bersilang tangan, kemungkinan kekalahannya relatif tinggi. Oleh karena itu, faktor terpenting untuk babak ini adalah Anda dan Su Yan.
Hasil pertandingan Anda akan menentukan apakah klan Gu atau klan Su maju ke babak berikutnya. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai yang terkuat melawan yang terkuat kedua melawan yang terlemah, dan yang terlemah melawan yang terkuat kedua. Di permukaan, ini adalah peluang 50-50, tentu saja. Saat kata-katanya mencapai titik ini, suara Gu Mengki berhenti, saat matanya yang indah tertuju pada tubuh Lindong, sebelum melanjutkan dengan suara lembut, itu masih pernyataan itu. Kekuatan sejati Anda harus jauh melebihi apa yang ada di permukaan. Jika kamu kalah dari Su Yan, kita akan kalah. Meskipun mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan Lindong setelah dia bersilangan tangan dengan Mo Tao dan Gu Yun, bagaimanapun juga mereka tidak melihat Lindong benar-benar habis-habisan. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apakah dia akan mampu menunjukkan kekuatan luar biasa saat berhadapan dengan pemuda paling menonjol dari klan Su. Ya, Lindong diam-diam mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Keraguan terhadap kemampuannya akan hilang begitu dia bersilang tangan dengan Su Yan. Kata-kata apapun yang diucapkan sekarang tidak ada gunanya, bahkan jika itu terdengar bagus. Ayo masuk ke arena. Setelah melihat reaksinya, Gu Mengki tidak melanjutkan mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, dia memimpin dan menembak ke depan, turun ke platform luas di bawah. Lindong, terserah padamu sekarang. Gu Yan mengirim senyum tak berdaya padanya, sebelum sosoknya juga terbang. Dari kelihatannya, dia jelas tahu bahwa dia lebih mungkin kalah daripada menang. Lindong memperhatikan sosok cantik dari kedua wanita itu, dan hanya bisa mengangkat bahu. Dengan menggeser tubuhnya, dia turun ke peron. Mengangkat kepalanya, tatapannya terkunci pada Su Yan. Pada saat ini, Su Yan juga mengalihkan pandangannya dan menatap Lindong. Senyum tipis terungkap di wajah yang tampak sangat kurus dan lemah itu. Ujung kakinya terdorong dari tanah, dan suara menderu terdengar saat dia muncul di peron tempat Lindong berada. Di udara, tatapan cerah tetua dari klan Sentu menyapu platform, sebelum berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua telah masuk, biarkan kompetisi dimulai. Selain itu, saat menyilangkan tangan, kepalan tangan, dan kaki tidak memiliki mata, jadi setiap cedera yang diderita akan menimpa diri Anda sendiri. Bang! Mengikuti kata-katanya, Yuan Power yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari 3 platform. Sosok manusia langsung terjalin di 2 platform, saat pertempuran segera dimulai. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di 3 platform, sebelum beberapa dari mereka berhenti di platform ketiga. Kedua orang di sana tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera mulai berkelahi. Su Yan dari klan Su. Tatapan Su Yan menyapu 2 platform lain di mana pertempuran telah dimulai. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis dan Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lindong. Lindong menjawab sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Su Yan sedang menunggu 2 pertarungan lainnya berakhir, meskipun dia seharusnya sudah memperkirakan hasilnya. Teman, kamu sepertinya bukan dari wilayah Laut Angin Surga, kan? Wilayah Laut Angin Surga sangat luas. Saudara Su Yan, saya tidak berpikir Anda akan mengatakan bahwa Anda mengenal semua orang, bukan? Lindong terkekeh saat menjawab. Haha, itu benar, Su Yan tersenyum. Menatap Lindong, dia berkata, Kakak Lindong harus memahami pentingnya pertarungan kita, kan? Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa jika Gu Yan kalah dan Gu Mengki menang, kedua belah pihak akan menang. Pemenang pertarungan antara Su Yan dan dirinya sendiri kemudian akan menentukan klan mana yang berhak memasuki babak berikutnya. Kalau begitu aku agak menyesal tentang ini, tapi aku harus memenangkan pertarungan ini. Su Yan berkata dengan senyum tipis. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Su Yan ini agak lugas, dan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Namun, dia juga harus memenangkan pertarungan ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan bagian di Menara Chaotic. Setelah Su Yan mengucapkan kata-kata ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menunggu dengan tenang hingga 2 pertarungan lainnya selesai. Demikian pula, Lindong tidak mengambil tindakan. Dia samar-samar menutup matanya, dan tetap tenang dan tenang. Waktu dengan cepat berlalu saat keduanya berhadapan dengan cara yang aneh ini, sementara 2 pertarungan lainnya secara bertahap berakhir. Bang-bang, 2 suara rendah dan dalam terdengar secara bersamaan. Detik berikutnya, semua orang mengatakan 2 sosok terbang mundur di platform mereka dengan cara yang agak menyedihkan.
Segera setelah itu, suara teriakan terdengar dari penonton. Gu Clan, kemenangan Gu Mengqi. Su Clan, kemenangan Su Tai. Setelah melihat ini, tetua yang berdiri di udara melambaikan lengan bajunya, dan suara yang kuat langsung terdengar di telinga semua orang. Desir-desir, saat suaranya memudar, semua tatapan penonton praktis bergeser dalam sekejap, sebelum akhirnya bertumpu pada tubuh keduanya yang belum mengambil tindakan. Gu Mengqi mendukung Gu Yan, yang wajahnya sedikit pucat, kembali ke kursi klan Gu, sebelum melihat dengan cemas ke sosok kurus di dekatnya. Maaf, kakak perempuan Mengqi. Gu Yan meminta maaf dengan senyum pahit. Gu Mengqi menggelengkan kepalanya, dan melihat ke depan, bergumam, kami belum kalah. Selanjutnya, kita akan melihat apakah Lindong benar-benar memiliki kekuatan yang dia klaim. Di bawah teriakan penonton, serta kumpulan tatapan yang tak terhitung banyaknya, Su Yan tersenyum tipis. Segera setelah itu, tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Telapak tangannya berwarna abu-abu gelap, dan fluktuasi yang hebat bisa terlihat samar-samar saat terpancar. Saudara Lindong, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, hati-hati. Mata Lindong yang samar-samar tertutup dengan lembut terbuka saat kata-kata itu terdengar. Dia menatap Su Yan, dan mengulurkan tangannya. Mohon bimbingannya. Bab 870, Pertempuran Intens Melawan Su Yan. Seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang Yuan Power yang tak terbatas terpancar melintasi platform yang luas. Kekuatan Yuan meremas udara, menciptakan suara dengungan rendah dan dalam, pemandangan yang mengguncang hati dan jiwa seseorang. Kedua orang di peron saling memandang, saat tatapan mereka berangsur-angsur berubah sengit. Suasana saling bermusuhan diam-diam menyelimuti platform. Bang, wajah ini hanya berlangsung sesaat, sebelum kilatan dingin melintas di mata Su Yan. Menghentakkan tanah, gambar setelahnya tetap pada posisi aslinya, sementara tubuhnya menghilang secara misterius. Kecepatannya sudah pada tingkat di mana orang biasa akan kesulitan untuk mengikuti dengan mata mereka. Kekuatan Yuan yang kuat membengkak di sekitar tubuh Lindong. Dia menatap Su Yan, yang sosoknya telah menghilang, dan matanya sedikit menyipit, sebelum tubuhnya tiba-tiba miring ke samping. Bang! Sebuah tangan abu-abu gelap yang penuh dengan kekuatan yang sangat kuat, tiba-tiba mendesing melewati telinga Lindong. Saat angin kencang menyapu, bahkan udara pecah, menciptakan suara ledakan yang rendah dan dalam. Ci! Saat angin menyapu telinganya, tangan kanan Lindong melesat dengan kecepatan kilat. Dia meraih pergelangan tangan itu, dan bahunya bersandar ke satu sisi, lengannya gemetar saat energi tiranil langsung menyembur keluar. Saat kekuatan miring, sosok yang muncul di belakang Lindong terlempar, dan dengan kejam menabrak tanah. Retakan, namun, saat sosok itu hendak membenturkan kepala terlebih dahulu ke tanah, tangan abu-abu gelap tiba-tiba menyentuh tanah. Kekuatan sombong langsung menghancurkan tanah menjadi debu. Saat kedua tangannya menyentuh tanah, tubuhnya berputar. Kakinya menarik busur setan saat mereka melaju ke arah kepala Lindong seperti meteor. Bang! Ekspresi Lindong tetap tidak berubah. Tangannya mengepal, yang bergemuruh, dan langsung mengenai ujung kaki Su Yan. Sebuah kekuatan kekerasan meletus, saat tinju bertahan melawan tendangan yang tangguh. Pada saat yang sama, kaki kanan Lindong tiba-tiba terlempar keluar. Itu langsung menuju tenggorokan Su Yan seperti pisau tajam. Dong! Ketika Lindong hendak memukul tenggorokan Su Yan, siku Su Yan tiba-tiba miring ke bawah, mencegah serangan rumit ini. Namun, kekuatan besar masih membuatnya terbang mundur. Ujung kakinya mendorong udara saat dia terbang mundur, menyebabkan dia melayang di udara. Pada saat ini, ekspresi Su Yan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Teriakan kekaguman terdengar dari sekitar peron. Pertukaran sebelumnya antara keduanya praktis murni pertempuran tangan kosong. Selanjutnya, setiap gerakan sangat kejam, dan ditujukan pada organ vital lawan. Beberapa individu yang lebih tajam dapat melihat dari pertukaran ini bahwa keduanya di platform jelas memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Selain itu, serangan mereka sangat ganas, dan sama sekali tidak seperti individu yang ragu-ragu. Dari pertukaran ini, tampaknya mereka cukup cocok. View. Di kursi klan Gu, anggota klan Gu, yang dengan cemas menyaksikan pertarungan, diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Lindong memang agak mampu. Serangan dan kekejaman yang menentukan, wajah pucat Gu Yuntian diam-diam mengangguk sambil memberikan pujiannya. Kekuatannya sebanding dengan Su Yan.
Dari kelihatannya, Lindong sebenarnya mampu melawan Suyan, dan ini membuat Yuntian sedikit rileks. Dengan kekuatan ini, Lindong memiliki kualifikasi untuk menggantikannya. Namun masih terlalu dini untuk menentukan hasil, kata Gu Mengki dengan suara lembut. Gu Yuntian mengangguk. Dia tahu betul bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Kartu truf Suyan belum terungkap. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sini yang tahu persis siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Haha, saudara Lindong bisa diundang oleh klan Gu untuk menjadi pembantu luar mereka. Kamu memang tidak lemah di dalam arena. Suyan berdiri di udara, dan menundukkan kepalanya untuk melihat Lindong. Senyum muncul di wajah yang tampak muram saat dia berbicara. Saudara Suyan juga tidak buruk. Tangan Lindong perlahan mengepal erat. Suyan tidak hanya lebih kuat dari Mo Tao satu tingkat, tetapi bahkan sebanding dengan Yuan Chang ketika dia mengaktifkan Spirit Emblem. Namun, Lindong saat ini juga jauh lebih kuat daripada dia ketika dia bersilangan tangan dengan Yuan Chang. Namun, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan memenangkan pertarungan ini. Suyan tersenyum tipis, sebelum perlahan mengulurkan tangannya. Cahaya abu-abu gelap mengalir di lengannya yang ramping. Fluktuasi yang sangat berbahaya samar-samar terlihat saat terpancar darinya. Tangan setan hitam, sebuah suara lembut terdengar dari mulut Suyan. Selanjutnya, cahaya abu-abu gelap yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tangannya. Cahaya dengan cepat berkumpul di tangannya, dan sepertinya membentuk lapisan abu-abu gelap. Lapisan abu-abu gelap ini menutupi tangannya, membuatnya terlihat sangat aneh. Retakan, saat lapisan aneh ini menutupi tangan Suyan satu demi satu. Paku tulang yang sangat tajam mulai tumbuh di permukaannya. Dari jauh, itu tampak seperti lengan iblis, perkasa dan penuh kekuatan penghancur. Saat cahaya abu-abu gelap mulai mereda, gumpalan ki abu-abu melintas melewati wajah Suyan. Sosoknya muncul di depan Lindong seperti hantu, saat pukulan sederhana dilempar ke depan dengan kejam. Bang! Saat tinju terbang keluar, Yuan Power yang kuat tersapu seperti gelombang. Jeritan yang aneh, menusuk telinga dan mengerikan terdengar samar-samar saat terdengar, dan sepertinya menghancurkan jiwa seseorang. Merasakan kekuatan tinju Suyan, mata Lindong sedikit menyipit. Dengan mengepalkan tangannya, batang pohon hitam raksasa muncul. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya, dan batang pohon itu dengan keras berbenturan dengan tinju Suyan. Dentang, percikan api meledak secara eksplosif, saat suara logam terdengar. Energi kekerasan yang bisa dilihat dengan mata telanjang segera keluar dari titik kontak, karena banyak retakan langsung muncul di tanah. Bang-bang, ketika Suyan melihat bahwa serangan tiraninya masih dihentikan oleh Lindong, dahinya berkerut samar. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, dia secara paksa mendekati Lindong, mengirimkan dua tinju bergemuruh. Mereka merobek udara, menyebabkan angin tinju sengit dan sombong menyelimuti tubuh Lindong seperti badai. Namun, dalam menghadapi serangan agresif Suyan, Lindong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindar. Dia tahu betul bahwa mereka berdua adalah individu yang sangat berpengalaman. Jika satu pihak jatuh ke dalam kerugian dalam pertukaran ini, dia akan tertahan oleh serangan pihak lain. Oleh karena itu, ketika angin topan seperti badai tirani turun, pohon hitam di tangan Lindong langsung berubah menjadi badai, saat Yuan Power yang tak terbatas mengalir ke dalamnya. Cahaya hitam berkembang di permukaan pohon, saat itu menghantam tinju itu dengan keras. Dentang-dentang-dentang, suara logam keras bergema terus-menerus di seluruh platform seperti petasan, saat kedua sosok itu bentrok dalam jarak dekat. Saat angin kencang menyapu keluar, itu membuat hati para penonton melompat. Dentang, namun bentrokan ganas lainnya terjadi. Lindong dan Suyan mundur beberapa langkah. Kemanapun telapak kaki mereka turun, tanah langsung hancur menjadi bubuk. Hampir setelah Suyan menstabilkan tubuhnya, sosoknya melesat sekali lagi. Cahaya abu-abu gelap tiba-tiba tersapu dari tangannya. Tangan setan hitam, pengikis tulang. Raungan rendah dan dalam terdengar dari mulut Suyan, sebelum tinju meledak. Cahaya abu-abu tampak menutupi langit, sebelum berubah menjadi coretan yang menembus kehampaan. Kekuatan erosif yang menakjubkan memenuhi garis itu saat tanpa ampun meluncur ke arah Lindong. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Lindong juga mengirim telapak tangan. Ruang di belakangnya hancur, saat aura sunyi muncul. Detik berikutnya, jejak telapak tangan raksasa, dengan lebar lebih dari 1000 kaki,
dengan marah menghantam garis cahaya abu-abu. Bang! Cahaya terang dan gemerlap meletus di dalam arena, saat kekuatan menakutkan langsung menyebabkan ngarai raksasa memanjang keluar di platform yang luas. Debu naik dari tanah, menyebabkan penglihatan seseorang menjadi sedikit tidak jelas. Sosok perlahan melayang ke udara. Su Yan menyaksikan debu yang jauh berserakan. Sosok ramping masih berdiri tegak dan lurus, dan Su Yan tidak bisa tidak menyipitkan matanya. Ini tidak cukup untuk mengalahkanmu, ya. Su Yan mengerutkan bibirnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan kuatnya masih tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada Lindong. Kekuatan yang terakhir telah jauh melebihi harapannya. Lawan yang merepotkan, seperti yang diharapkan, aku harus berusaha keras. Su Yan menatap Lindong, dan dengan lembut menghela nafas. Detik berikutnya, 10 jarinya menyatu. Esensi darah merah gelap mengalir keluar dari ujung jarinya, sebelum mereka melesat ke seluruh tubuhnya. Noda darah yang tersisa di tubuhnya membentuk tanda darah yang sangat aneh. Itu adalah, setelah melihat tontonan ini, Gu Mengqi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, karena tinju mereka sedikit mengencang. Suara serak perlahan muncul dari mulut Su Yan. Detik berikutnya, tanda darah di tubuhnya meletus dengan cahaya merah yang tampaknya menutupi langit. Pada saat ini, tubuhnya mulai menggeliat dan menggeliat aneh. Tubuh abadi setan hitam.